apa gitu ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Fitri, terima kasih Bu Ocha tadi yang sudah membuka acaranya. Saya sekarang bertindak sebagai moderator ya. Tadi salam kenal dulu untuk Ayah Bunda selaku peserta webinar kali ini. Kemudian saya juga mau menyapa peserta yang lain karena peserta hari ini tidak hanya orang tua saja, tapi juga ada calon orang tua. Jadi artinya yang masih single ini juga udah aware gitu ya. Sudah juga mau tahu dan mau belajar tentang kesiapan sekolah gitu ya. Mungkin profesinya juga beragam sekali nih ya teman-teman peserta mulai dari orang tua, kemudian ada yang, guru ya, atau mungkin mahasiswa. Jadi di sini alhamdulillah sekali, terima kasih antusiasnya Bapak, Ibu, teman-teman semuanya sudah hadir dalam webinar kali ini. Jadi betul sekali seperti yang dikatakan Mbak Fitri tadi ya, sekarang ini kayaknya orang tua yang mau punya anak, mau sekolah ya, anaknya mau sekolah ini lagi dilema banget. Kayaknya dari bulan September kemarin sampai dengan Juni nanti mungkin ya. Ini di masa-masa pendaftaran sekolah, khususnya SD. Nah, kemarin kami juga sempat kedatangan beberapa klien begitu ya. Ada beberapa teman juga yang menyampaikan keluhannya ketika sekarang anak saya mau masuk SD ini kok agak ribet ya katanya gitu kan ya. Kemudian sekarang harus pakai tes ini itu. Bahkan kalau dulu daftar di sekolah swasta, itu kan gampang ya kalau kita zaman dulu kita sekolah gitu ya. Tapi kalau sekarang ada tesnya dulu dan ada nggak lolosnya gitu ya. Ketika ditanya nggak lolosnya kenapa? Katanya anak saya dibilang nggak siap. Anak saya dibilang belum siap. Katanya masih suka main. Jadi belum bisa masuk ke SD. Ngulang aja nanti di TK-nya, gitu ya. Nah, persoalan ini yang kemudian kami tangkap, yang sepertinya akan asyik nih ya kalau kita diskusikan bersama. Jadi di sini nanti Bu Treni selaku narasumber akan berbagi informasi kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Tapi kali ini kita akan buat sesinya dengan sesi diskusi begitu ya Bu Treni ya. Jadi artinya nanti teman-teman, Bapak, Ibu sekalian yang punya pertanyaan bisa langsung menyampaikan di kolom chat. Atau nanti akan saya berikan kesempatan untuk Bapak, Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung, begitu ya. Karena kalau kami melihat tadi dari isian GFOM ya yang sudah disampaikan ini ada banyak sekali cerita yang unik dan menarik dari Bapak Ibu sekalian yang sudah punya anak. Ada yang menceritakan bahwa anaknya perkembangannya bagus sekali gitu ya. Tapi kemudian ada juga nih yang menyampaikan Bu Treni. Katanya anaknya ini sudah sekolah di usia 3,5 tahun misalnya ya. Tapi kemudian ketika di usianya yang 5 tahun sekarang ini katanya kok udah mulai ngerasa bosan gitu ya. Nah ini kenapa gitu ya. Terus ada juga yang katanya udah sudah bisa calisto, tapi juga masih punya PR di aspek emosinya. Ini gimana gitu ya? Dan apakah semua aspek tadi itu mempengaruhi kesiapan sekolahnya? Gitu ya, gitu. Jadi ini adalah topik yang sangat menarik untuk kita bahas dan diskusikan bersama. Silahkan menyampaikan pertanyaan, sharing cerita, nanti kita akan berjalan sampai kurang lebih pukul 20.30. Maka saya langsung persilahkan Bu Treni, saya akan hadirkan ini ya. Halo Bu Treni. Halo, suara Oke. saya kedengeran ya? Kedengeran ya? Aman? Oke, Oke. Nah, ini adalah Bu Treni. Bu Treni adalah psikolog pendidikan yang ada di Mitra Talenta ya, Bu ya. Jadi kalau oke. ada klien yang datang kemudian membutuhkan konsultasi ya, Bu, atau bantuan untuk kemudian persoalannya berkaitan dengan aspek pendidikan begitu ya, Bu ya. Nah, Ya, ini jagonya di Mitra Talenta gitu ya. Jadi sekarang kita hadirkan untuk diskusi bareng dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Oke, baik Bu Treni, ya, kita mulai ya Bu ya, supaya monggo semua gimana nih? teman-teman dan peserta yang hadir juga bisa langsung menikmati acara ini. Bu Oke, Treni, seperti tadi cerita yang saya sampaikan itu ya, para orang tua ini kan udah mulai galau karena masuk SD tadi anaknya diminta harus siap, gitu katanya. oke. Siap, kesiapan sekolah. Ini sebenarnya apa sih kesiapan sekolah gitu ya? Kenapa kok kemudian sekarang harus siap gitu ya? Padahal kalau dulu kan sekolah ya sekolah aja, pokoknya umur 7 tahun ya masuk ya Bu ya, atau Ya, bahkan kurang dari 7 tahun kan boleh gitu ya. Tapi kalau oke. sekarang kok agak banyak aturannya. Ini kesiapan sekolah ini apa sih Bu? Boleh Bu Treni silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan tadi udah ya, saya Treni. Kalau ditanya, kenapa perlu kesiapan? Saya balik tanya, kenapa tidak? Begitu. Saya coba analogikan dengan proses yang lain.
Misalnya gini, proses makan aja. Proses makan itu kan basic life ya, basic life yang kita perlu sekali makan untuk kehidupan. Nah, menuju makan posisi seperti kita sekarang, makan enak, gampang, lahap, telap-telep, semua makanan bisa kita makan, itu butuh proses. Pertama dulu mungkin kita butuh namanya bisa duduk dulu. Terus habis itu kita harus nyaman pegang finger food. Terus pertama dikenalkan beberapa tekstur dulu, begitu. Nah, kemudian baru nih kita bisa enak ngerasain berbagai macam rasa, terus bisa enak ngerasain berbagai macam tekstur, dari mulai McD dan lain sebagainya, gitu. Nah, sekarang saya mau nanya nih, kalau ujuk-ujuk nih, begitu lahir dikasih nasi Padang, gimana nih? Bu Ratih gimana Bu Ratih? Pasti Nggak jadi ini. ditelen kali ya, Bu, ya? Nah, makanya keselak nggak kayaknya? Keselak ya. Keselak lah ya, gitu. Sama, apalagi proses sekolah, di mana proses sekolah itu lebih kompleks, lebih ada target, ada tujuan-tujuan tuntutan yang harus dipenuhi. Tentunya, kalau si anak ini punya kesiapan, dia akan apa namanya sangat membantu nggak cuma buat si anak, tapi juga buat orang tua untuk memudahkan beradaptasi dengan aktivitas sekolah. Jadi dengan adanya kesiapan itu, Bu Ratih dan ibu-ibu semua, anak itu lebih nyaman. Nah, kalau anak udah nyaman, udah happy, ketika nanti dia menghadapi tuntutan atau kesulitan yang pasti, anak itu akan mendapatkan kesulitan itu pasti. Dari kelas 1 sampai SMA, sampai kuliah, pasti dong mereka akan menemui kendala dan kesulitan itu pasti. Tapi kalau anak itu udah siap, gimana? Dia pasti akan sanggup melewatinya. Jadi nyaman, happy, siap menghadapi segalanya. Tanpa bimbingan-bimbingan khusus. Itu yang perlu menjadi catatan, bahwa ketika anak itu siap, happy, nyaman, dia akan bisa mengatasi kesulitan-kesulitannya tanpa harus ada pendampingan yang aneh-aneh lah. Tuh, Bu Rati. Oke, jadi menariknya adalah ketika anak-anak siap gitu ya, karena notabene sekolah itu, mau dari SD sampai ke atas nanti akan dihadapkan pada tuntutan gitu ya, Bu, ya, kuncinya ya. Betul. Jadi tugas kita mesti nyiapin anak ini gitu ya, kita kasih Iya, bekal, gitu ya, betul Bu, ya. sekali. Oke, baik. Nah, kemudian kalau tadi memang harus disiapkan, apakah ada anak yang nggak siap gitu ya? Terus, apa dampaknya ketika ada anak yang nggak siap, tapi ya udah pokoknya umurnya 7 tahun, siap nggak siap, wes pokoknya sekolah aja gitu kan ya, Bu. Gimana, Bu? Oke, saya izin share screen ya, sebentar. Oke, mungkin yang lain bisa share screen teman-teman dari admin Mitra. Jadi gini, eh ada beberapa kasus nih yang datang ke kita gitu ya di sekolah tuh, kayak kesulitan belajar, konsentrasi gitu. Kalau dirunut-runut tuh dicari root cause-nya, biasanya tuh ada satu riwayat kesiapan yang belum matang. Contohnya nih, tadi seperti kesulitan konsentrasi. Ada murid nih datang, Bu, gimana sih Bu, anak saya tuh udah kelas 3 kok masih suka kemari ke sana kemari, nggak konsen kalau belajar gitu. Nah, begitu dirunut-runut-runut, ternyata sensori motoriknya nih kurang optimal waktu prasekolah. Nah, ada lagi kasus nih datang, kelas 6 SD. Bu, anak saya tuh udah kelas 6 SD, tapi ngerjain PR aja kok, ya ampun, susah banget gitu. Disuruh ngerjain PR kok susah banget. Tanggung jawabnya tuh nggak ada gitu. Nah, ketika dirunut-runut-runut, ternyata ada sesuatu yang tidak tuntas di perkembangannya gitu. Jadi biasanya anak yang kurang siap sekolah itu dia susah untuk memiliki sikap belajar dan motivasi yang optimal gitu. Nah, dengan adanya sikap belajar dan motivasi yang kurang optimal itu bisa memunculkan kesulitan-kesulitan belajar macam-macam. Ada yang nanti sulit membaca, ada yang nanti
kepatuhannya kurang, biasanya tidak muncul kelas 1, kelas 2. Muncul itu biasanya kelas 3 ke atas. Tuh, karena kelas 1, kelas 2 mungkin pelajaran masih seperti TK ya, tuntutan tidak terlalu banyak. Begitu nanti kelas 3, materi sudah membutuhkan tanggung jawab yang besar, materi membutuhkan logika yang sudah agak matang, seperti itu. Nah, dikhawatirkan nih ya, dikhawatirkan kalau kesulitan atau kendala yang dialami si anak ini terjadi, menumpuk dan tidak tertangani, maka padahal dia udah masuk sekolah nih, udah terjadi gitu, numpuk gitu, nggak tertangani, udah masuk sekolah, bisa saja anak ini potensinya tidak muncul. Jadi ada kasus nih Bu Ratih nih, anak saya tuh di rumah itu bisa calistung Bu, lancar bacanya. Tapi kenapa ya kalau di sekolah susah banget, nggak keluar suaranya. Kenapa ya Bu gitu. Nah, begitu diteliti, mungkin kelekatan dengan orang tuanya masih terlalu tinggi. Jadi ketika dia dipaksa masuk ke sekolah, dipaksa dia harus berpisah dengan orang tuanya, itu merupakan hal yang tidak nyaman untuk dia. Nah, tadi kuncinya ya, tidak nyaman, tidak happy. Terus gimana? Jadi tidak muncul potensinya. Nah, terus Bu Ratih, kalau anak itu tidak muncul potensinya, kemudian kendala-kendala terus dia hadapi. Coba teman-teman atau Bapak Ibu deh, kira-kira kalau mengalami perasaan gagal yang berulang gitu ya. Kayak kita putus cinta mulu gitu. Yang terjadi gimana? Gimana Bu Ratih kira-kira? Udah putus asa kali ya, Bu, ya? Aduh. Putus asa, iya betul. Trauma bisa jadi. Nah, itu yang sangat kita takutkan ketika anak belum siap dicemplungkan kepada tugas-tugas perkembangan yang belum harusnya dia lalui gitu ya. Itu ketika dia belum siap, gagal mulu, akan ada traumatis di situ. Betul, ada traumatis. Nah, kalau sudah trauma, dia bisa punya pemikiran yang salah tentang sekolah. Padahal sekolah itu menyenangkan. Sekolah zaman sekarang itu sudah di packaging gimana caranya guru itu supaya menyenangkan. Tapi ketika anak tidak bisa memenuhi tuntutan-tuntutan berulang-ulang, jadi mereka akan memiliki pemikiran yang salah. Gitu. Bisa jadi mereka jadi fobia sekolah, bisa jadi mogok sekolah. Nah, dan ingat lagi, biasanya terjadi tidak di kelas bawah. Biasanya terjadi di kelas atas kesiapan. Ketidaksiapan anak itu muncul tuh efeknya itu di kelas atas. Begitu Bu Rati. Oke, Bu, ini kan kalau ngeliat di slide ini kayaknya banyak banget ya, gitu kan. Jadi ini beberapa dampak gitu ya, Bu, ya? Atau gimana nih? Kan mulai dari fobia sampai kurang konsentrasi belajar, atau bahkan sampai Ya, ada yang kemudian tiba-tiba nggak mau sekolah. Nah, itu gimana, Bu? Apakah juga betul. termasuk itu gimana? Jadi pertama-tama mungkin mereka kurang nyaman ya, kurang nyaman di sekolah, jadi kurang konsentrasi. Terus anak-anak yang sebelumnya tidak diarahkan untuk mengikuti aturan, itu jadi kurang memahami aturan, bentrokan dengan teman. Akhirnya mereka mengalami kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar yang bertumpuk, akhirnya membuat degradasi intelektual itu bisa terjadi. Jadi kemampuannya tuh nggak muncul seperti yang saya ceritakan tadi. Di rumah tuh sudah bisa bahasa Arab, tapi di sekolah nggak muncul. Padahal potensi dia di situ. Gitu. Di rumah bisa ngaji, di sekolah nggak muncul. Padahal dia punya potensi. Sedangkan kenapa ya kok dia nggak muncul di sekolah? Dia mengalami penurunan kemampuan. Nah, kalau sampai sudah terjadi penurunan kemampuan, dia bisa nggak mau loh sekolah. Dia bisa mogok sekolah, bisa tadi punya pemikiran yang salah tentang sekolah. Sekolah itu serem, sekolah itu nggak asik. Jadi akhirnya fobia dengan sekolah. Itu yang sangat kita hindari supaya terjadi ke anak-anak. Makanya kita sepakat dulu nih bahwa anak-anak tuh kita harus siapkan, kesiapan anak tuh harus diketahui sejak dini. Tuh Bu Rati.
Oke, kemudian kalau memang katanya wajib nih ya buat kita orang tua atau para calon orang tua gitu ya, makanya sedang mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua termasuk belajar dulu gitu ya. Jadi nanti kalau udah punya anak udah siap gitu ya Bu Treni ya. Ini, Betul. apresiasi buat teman-teman yang masih muda dan udah mau ikutan Oh, acara ada ya? tersebut. Ada ya? Ada nih ya, teman-teman Oh, mahasiswa nih bagus. ikutan. Betul Bu, sekali. Gini, iya. kesiapan itu nggak disiapin setahun 2 tahun. Kalau bisa dari belum menikah saja, belum punya anak aja udah disiapin. Pilih calon yang gimana gitu. Oke, tips teman-teman dari Bu Treni yang belum punya calon, cari calon yang benar gitu ya. Bu Treni, saya nyempil sedikit ya, ini ada Enggak, pertanyaan. Terima kasih. ya. Ini ada dari Bu Puji Sapitri ini ya. Ini ada yang Oke. nanya, Bu Rati izin bertanya nih, ciri-ciri anak yang siap sekolah itu kayak gimana? Karena kan kemungkinan tidak hanya dari usianya aja ya. Apakah Betul. semua anak umur 7 tahun itu memang bisa siap masuk SD? Kayaknya kan enggak juga gitu ya Bu ya, karena Ya. di bawahnya kayaknya ada yang bisa. Ini yang jago jawab Bu Treni Bu. Gimana Bu? Oke, kalau kita ngelihat dari sisi psikologisnya ya, kita menentukan anak itu siap atau enggak tuh kita harus melihat dari perkembangannya dulu nih. Perkembangannya, tahapan-tahapan perkembangannya dia sesuai apa enggak, seperti itu. Kita belajar sedikit ya Bapak Ibu ya, dan teman-teman tentang perkembangan, tahapan perkembangan dan aspek-aspeknya. Jadi kalau di psikologi itu ya, manusia itu punya tahapan perkembangan. Nah, di setiap tahapan perkembangan itu dia punya tugas nih, punya tugas yang harus dituntaskan. Mungkin bisa slide selanjutnya, Mbak Fitri. Ya, bisa punya tahapan perkembangan itu punya tugas yang harus dituntaskan gitu ya. Dia dikatakan siap, kesiapan menurut apa namanya? Menurut psikologi itu ketika dia sudah menyelesaikan tugas perkembangannya. Barulah dia bisa masuk pada fase selanjutnya, seperti itu. Jadi manusia itu dibagi nih ya, bagi dari mulai sebelum lahir, prenatal, sampai lansia. Jadi kalau di psikologi itu sebelum lahir kita udah dapat tugas, teman-teman. Kamu umur segini harus ini ya, harus apa namanya, harus punya tangan. Kamu umur segini harus memunculkan neuron-neuron. Begitu lahir, umur 1 sampai umur 3 tahun, itu kita sebut fase bayi. Nah, di fase bayi ini mulai tuh mengenal dunia. Terus dia mulai tumbuh kepercayaannya sama dunia. Dia tahu komunikasi-komunikasi sederhana, mulai dari menangis, babbling, terus berbicara sampai menyanyi. Terus dia juga mengembangkan tuh secara motoriknya, mulai dari yang telentang aja sampai bisa berguling-guling, sampai bisa sekarang nendangin orang tuanya mungkin ya. Gitu. Kemudian setelah fase bayi, itu fase anak-anak awal. Nah, fase anak-anak awal ini disebut prasekolah nih. Disebut prasekolah itu usia anak-anak 4 sampai 6 tahun. Kenapa disebut prasekolah? Karena di usia ini itu dia mulai mengembangkan keterampilan-keterampilan yang berhubungan sama kesiapan sekolah. Misalnya dia mulai tertarik nih sama kegiatan menulis, mulai tertarik dengan kegiatan membaca. Dia juga mulai banyak melakukan hal-hal sendiri. Jadi mencoba, misalnya coba makan sendiri, terus bisa pakai baju sendiri, buang air sendiri, seperti itu. Itu ternyata itu adalah keterampilan-keterampilan yang harus dikuasai sebelum anak masuk sekolah. Tuh, kemudian ada fase anak-anak tengah. Itu namanya fase sekolah. Anak umur 6 tahun sampai 11 tahun. Itu udah masuk fase sekolah tuh. Nah, kenapa kok pemerintah itu bikin peraturan masuk sekolah itu harus 7 tahun. Nah, ini karena di usia ini tuh mereka sudah mengalami pelonjakan. Mereka mengalami pelonjakan kemampuan. Jadi anak ini umur segini umumnya bisa menguasai keterampilan-keterampilan prasekolah tadi. Dia lebih aktif dalam akademiknya, lebih interaktif secara sosialnya. Kalau dari teori perkembangan kognitif tuh, dia itu sudah bisa masuk ke operasional konkret namanya. Dia sudah mulai bisa bikin logika-logika sederhana,
menyelesaikan masalah-masalah sederhana. Kalau ketemu temennya bermasalah, dia nggak agresi, dia memilih untuk bertanya kenapa sih? Tuh. Terus dia juga bisa menyelesaikan masalah yang sederhana. Itu namanya anak-anak tengah. Nah, kalau di fase remaja, 14 sampai 15 tahun kita nggak perlu jawab ya. Itu nanti perkembangan lain, fase remaja, dewasa muda, dewasa tengah, dewasa lanjut. Nah, kita ini mungkin teman-teman juga berada di dewasa muda dan dewasa tengah, waktu mencari jati diri, kemudian fase pengoptimalan diri, aktualisasi diri, seperti itu. Nah, memang seperti yang tadi saya jelaskan, di fase-fase perkembangan itu, proses peralihan dari prasekolah ke usia sekolah, itu tuh disebut peralihan yang drastis episode 1. Kenapa kok begitu? Karena perpindahan dari full bermain menuju ke belajar yang ada tuntutan, ada target. Seperti itu. Makanya tadi sebutkan juga kalau pemerintah tuh menyarankan usia 7 atau 6 ketika masuk. Sebelumnya gimana? Boleh nggak kalau sebelumnya itu masuk? Kayaknya udah ngebet nih. Ya, biasanya 5 tahun, 5,6 itu diperbolehkan masuk sekolah dengan catatan mendapat surat rekomendasi dari psikolog. Lah ngapain? Kenapa harus dapat surat rekomendasi dari psikolog? Nah, psikolog itu akan mengukur kesiapan si anak itu melalui berbagai macam tes itu dapat diketahui kesiapan-kesiapan si anak itu untuk masuk sekolah. Begitu, Bu Rati. Oke, Bu, ini kemudian ada yang menarik ya, ketika tadi ini kan temanya kesiapan sekolah gitu ya. Iya. Artinya, tapi tadi yang disampaikan Bu Trin itu ya merangkaknya ya, dia jalannya bener apa enggak, mau udah bisa mandiri belum, ada nyambungnya Mm-mm. juga ke toilet. Ini apa nyambungnya, Bu? Bukannya mau masuk SD yang penting bisa membaca, menulis, dan berhitung kan katanya begitu, Bu Treni. Begitu, iya. Ternyata setelah jadi beberapa kasus kesulitan belajar yang datang ke kami itu banyak loh yang masalahnya tuh tidak hanya dari kognitifnya. Ternyata banyak aspek yang harus disiapkan orang tua, harus diketahui orang tua bahwa anak itu masuk sekolah nggak cuma pintar secara kognitif. Gitu. Jadi mungkin bisa slide selanjutnya, Mbak. Jadi kalau kognitif, alhamdulillah ya kalau anak-anak itu sudah bisa. Kayaknya kalau anak-anak sekarang tuh lebih lebih cepat ya ininya apa mampunya Lebih tuh lebih canggih-canggih ya, Bu ya, anak sekarang canggih-canggih ya. betul. Tapi ternyata bayangin gini deh, bayangin kalau dia nih canggih ya, dia pinter nih. Tapi begitu dia masuk ke sekolah, sebenarnya dia tuh masih pengen di rumah, maunya sama orang tuanya gitu. Tapi ketika harus sekolah kan nggak mungkin dong ditemenin ibu, nggak mungkin kan ditemenin bapak, dia harus pisah sama orang tuanya. Nah, tapi begitu pisah dia nggak nyaman, dia belum terbiasa. Sampai sebulan, 2 bulan, dia belum terbiasa. Kenapa ya? Kok anak ini sebenarnya pinter? Waktu tes itu kognitifnya itu pinter, tapi kok dia nggak muncul Ikut kepintarannya di dong, sekolah gitu. Nah, ibu ikut bisa jadi karena ikut kesiapan dong. sekolah itu nggak cuman kognitif aja berarti gitu. Jadi ada aspek perkembangan sosial di situ. Biasanya nih, mungkin ini nih yang ditunggu-tunggu sama orang tua nih, ciri-cirinya apa sih gitu ya? Betul Ciri-cirinya sekali, itu ah, pertanyaannya udah ngantri, Bu. Ini intinya apa oke. ini ciri-cirinya gitu, Bu? Oke. Jadi kalau kita lihat nih ya, ciri-ciri bisa dilihat mungkin anaknya nanti di sekolah, di rumah bisa dilihat di checklist nih anaknya. Jadi kalau kesiapan sekolah itu dari aspek perkembangan sosial dan perilaku bisa ditunjukkan misalnya dia mulai tidak terlalu lekat sama orang tuanya. Si anak ini sederhananya tuh bisa ini apa namanya, nggak terlalu nempel lah sama orang tuanya gitu. Terus ada lagi, jadi dia dengan tidak menempel dengan orang tua itu dia bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya seperti itu. Terus dia bisa beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan kelasnya, enjoy main sama temennya, seperti itu. Selain itu, dia juga punya
konsentrasi rentangnya yang cukup untuk memperhatikan gurunya. Itu kalau dilihat dari perkembangan sosial dan perilaku. Jadi tadi apa ini apa namanya udah nggak lekat nih sama orang tuanya, sudah bisa menikmati bermain sama teman-temannya, sudah menikmati ikut kegiatan kelas, terus dia bisa mau ngantri, terus habis itu dia juga punya rentang konsentrasi yang lebih panjang daripada sebelumnya. Itu kalau dari aspek perkembangan sosial. Kalau dari motoriknya nih, dia dikatakan siap gimana sih contohnya? Ketika dia sudah mengembangkan motorik kasar dan motorik halus sesuai usia sekolah. Kayak gimana? Jadi contohnya nih, anak tuh sudah mulai tertarik menggunakan gunting. Terus anak sudah mulai mau pakai krayon. Terus mau, alhamdulillah dia sudah mulai pakai pensil, itu sudah sangat alhamdulillah sekali. Tapi kalau belum tidak apa-apa. Jadi sudah mulai mau pakai gunting, nyaman pakai gunting gitu. Terus dia bisa buka tutup resleting sendiri, kayak gitu. Itu nanti akan membantu dia juga menulis. Ternyata buka tutup resleting itu bisa bantu nulis loh Bapak Ibu. Dari kegiatan-kegiatan seperti itu bisa impact-nya bisa kemampuan belajar dia meningkat. Terus juga contoh lainnya dia bisa pakai sendok garpu sendiri. Selain mempengaruhi apa namanya kemampuan menulis dan membaca, itu juga kemandiriannya. Ketika nanti di sekolah siapa yang mau nyuapin? Kalau masih disuapin, ayo gitu. Masa gurunya harus nyuapin satu-satu kan nggak mungkin ya. Kalau di TK mungkin. Jadi kenapa kita bahasnya di PAUD? Kenapa kita bahasnya di SD? Karena memang kalau di PAUD tuntutan itu kan belum terlalu terasa ya. Tapi begitu masuk jenjang ke SD itu tuntutan sudah mulai banyak begitu. Terus juga nih ada aspek bahasa nih. Nah, tapi jangan jiper dulu Bapak Ibu kalau saya membahas soal aspek bahasa tuh bukan melulu tentang bahasa baca tulis gitu. Enggak seperti itu. Jadi dia dikatakan siap dari aspek bahasa ketika dia menguasai percakapan-percakapan sederhana. Misalnya dia bisa apa namanya? Proses tanya jawab gitu. Hari ini adik ngapain tadi mainnya? Dia bisa menjawab. Pertanyaan sederhana ya Bapak Ibu, bukan ditanya presiden siapa yang cocok selanjutnya gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan sederhana gitu dia bisa menjawab. Kemudian dia bisa menceritakan kembali, dia bisa menceritakan kembali perasaan atau pengalaman yang dia alami, itu sudah dikatakan siap seperti itu. Kalau aspek kognitif ya kita bisa lihat begini, nggak melulu dia bisa baca tulis itu tidak melulu seperti itu. Jadi kita lihat dia punya nggak ide-ide kreatif seperti itu, banyak nggak ide-ide kreatifnya. Saya rasa kalau anak zaman sekarang ide-ide kreatifnya banyak sekali ya. Jadi kreatif banget tuh anak-anak sekarang. Nah, terus gimana dia tertarik enggak belajar tentang hal baru? Itu juga bisa dilihat, itu menunjukkan dari aspek kognitifnya. Begitu. Nah, selain aspek kognitifnya, kenapa harus kematangan emosi? Kenapa gitu? Ternyata, bayangin Bapak Ibu, kalau anak itu masih sering ngambek atau masih sering merajuk yang susah untuk diatasi. Nah, bagaimana? Dia nyaman nggak kira-kira di sekolah? Pasti dia akan tidak nyaman. Nah, kenapa aspek ini penting? Karena memang aspek ini juga akan menentukan anak itu mandiri tidak di sekolahnya. Kemudian, kalau dia bisa mengatur emosi secara sederhana, insya Allah dia bisa memutuskan tuh temannya ketika ada masalah dengan temannya, dia mau agresif atau dia mau lebih meminta bantuan seperti itu. Seperti itu Bu Ratih. Jadi nggak cuma kognitif aja ternyata yang harus disiapkan. Oke, oke, Bu. Terus, Hmm. 5 aspek ini, Mm-mm. itu memang ada di usia anak 7 tahun saja atau bagaimana? Ini juga, saya nyambung dulu ke pertanyaannya Bu Elo ini ya, supaya kita urut gitu ya Bu ya ceritanya. Jadi di Oke. sini dikatakan nih, gimana sama anak yang usianya 6 tahun tepat?
kalau masuk SD swasta gitu ya. Oke. Berarti ada faktor usia 6 tahun sama SD negeri apa swasta nih, Bu? Gimana, Bu? Usia dulu boleh ya dibahas dulu. Kalau dari usia, seperti tadi disebutkan di perkembangan, jadi 6 sampai 11 itu memang sudah masuk usia sekolah. Memang sudah masuk usia dan sudah diperbolehkan untuk masuk sekolah. Tapi balik-balik lagi, kita juga perlu peka sama kesiapan si anak. Kita sebagai orang tua, kalau memang kita tidak masih ragu-ragu, gimana ya anakku tuh sebenarnya siap nggak sih? Pertama, bisa sharing sama gurunya ketika dia masih di PAUD ya. Bisa sharing sama gurunya. Bu, menurut Ibu anak saya ini gimana? Karena untuk kegiatan belajar mengajar kan biasanya lebih pada guru di PAUD gitu kan. Gitu. Terus kalau memang masih belum yakin lagi silahkan hubungi profesional untuk mengetahui gimana sih sebenarnya anakku tuh siap apa enggak. Aspeknya sebenarnya sama semuanya. Ketika anak mau masuk PAUD juga yang diukur aspek-aspek ini, tapi rinciannya, target-targetnya itu berbeda. Anak mau masuk SD, yang diukur juga aspek-aspek ini, tapi sesuai dengan tugas perkembangannya, dia harus sudah tahu. Mau masuk SMP, mau masuk SMA, sama aspeknya yang diukur ini juga. Tapi sesuai perkembangannya tadi, dia harus seperti apa, untuk menghadapi tuntutan sesuai usianya. Gitu berarti. Oke, terus saya juga lanjut lagi ya Bu ya. Ini ada Oke. pertanyaan yang asik banget. Ini pertanyaannya banyak gitu ya. Jadi saya Oke. juga persilahkan siapapun yang mau tanya gitu ya. Gratis, nggak ada pungutan. Bahkan nanti ada diskon malahan ya. Ada door prize berupa diskon yang akan diberikan kepada para peserta yang aktif kali ini. Jadi manfaatin Bapak Ibu, diskonnya nggak nanggung-nanggung. Yang pasti berkaitan dengan tes kesiapan sekolah. Nanti ya saya bocorin ini diskonnya. Oke, balik Bu Treni, ini ada pertanyaan nih, gimana sih caranya bikin anak ini nyaman belajar? Ini kayaknya konteks belajar dulu yang bisa disamakan ya Bu ya persepsinya. Ini anak-anak kalau dikatakan belajar itu emang belajar yang bagaimana gitu ya Bu ya? Silakan Oke. Bu Treni. Jadi belajar ya, belajar untuk anak-anak itu dia belajar untuk menuntaskan perkembangannya itu. Misalnya nih, anak usia 3 tahun. Gimana sih caranya belajar untuk anak 3 tahun? Ya, tugas-tugas perkembangan dia itu dituntaskan melalui bermain, melalui media yang macam-macam gitu. Terus kalau anak yang usia sekolah, mungkin belajar sudah ada akademiknya ya, gitu. Tapi gimana nyiapin anak untuk supaya siap belajar. Pertama, anak juga harus punya rentang konsentrasi yang cukup. Gimana caranya anak punya rentang konsentrasi? Distimulus nih, distimulus di mana motoriknya, sensorinya, kemudian atensinya, semua itu bisa distimulus di rumah. Cara-caranya gimana? Biasakan anak pegang buku, kemudian anak juga dibiasakan main gunting, main apa namanya, plastisin, seperti itu. Kalau ini usia prasekolah, itu berarti. Bu, tapi kan gunting bahaya katanya. Terus kalau main pasir nanti sekarang lagi musimnya sakit, hujan, gimana Bu? Nih Bu, khususnya untuk anak yang PAUD, TK begitu ya. Artinya ada permainan-permainan kalau tadi intinya mereka bermain tapi permainannya berbahaya, bikin sakit. Gimana nih Bu solusinya? Oke, jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi kesiapan kesiapan sekolah itu ada beberapa hal tuh pengaruhnya. Ada faktor nature, yaitu bawaannya dia sendiri. Syukur-syukur nih dia udah benar-benar udah matang dari dirinya sendiri. Tapi ada faktor nurture, yaitu lingkungan sekitar, termasuk pola asuh nih Bapak Ibu nih. Nah, pola asuh yang kayak gimana sih Bu kok bisa mempengaruhi gitu? Nah, misalnya itu tadi, kayak anaknya tuh udah tertarik nih mau pegang gunting, tapi aduh, Duna, jangan nak gitu. Nah, pola asuh yang seperti itu alih-alih mau menolong anak, malah itu tidak menolong anak. Dia menjadi tidak terstimulasi dengan baik. Jadi orang tua baiknya juga lebih peka ya, lebih peka dengan kesiapan si anak. Kalau memang anak perlu distimulasi ya distimulasi. Ada juga ini Bu Ratih orang tua yang terlalu apa-apa boleh deh, boleh gitu. Ketika makan di restoran juga dia mau naik kursi, gak apa-apa lah namanya juga anak kecil gitu. Nah, itu juga anak tidak dibiasakan dengan peraturan sejak dini itu juga bisa mempengaruhi ketika nanti dia harus masuk ke sekolah yang banyak aturannya. Nah, sekolah itu kan ceritanya adalah
masyarakat mini, di mana masyarakat nanti sudah banyak sekali peraturan-peraturan norma-norma yang harus dipenuhi. Nah, dikemas di sekolah menjadi peraturan-peraturan sederhana. Nah, kalau yang sederhana aja anak-anak nggak bisa ngikutin, gimana dia mau terjun ke masyarakat nanti? Gitu, Bu Ratu. Jadi pola asuh itu penting loh Bapak Ibu. Kita mau ngomong pola asuh nih, sekarang atau besok? Lanjut gitu ya, pola asuh. Ini pola asuh yang kayak gimana? Kayaknya kan kalau sekarang apa-apa pola asuhnya orang tuanya. Salah lagi Mm-mm. orang tua. Gimana nih jadinya? Orang tua kudu apa sih Bu Treni? Iya, emang nih orang tua emang harus disalahin. Enggak ya, kita juga harus ini ya, apa namanya, tidak ada orang tua yang sempurna. Anak lahir itu nggak kayak barang elektronik yang kita beli dapat panduannya. Anak lahir, waktu ibu melahirkan kan nggak ada ya keluar buku panduannya ya, nggak ada tuh. Yang ada keluar ari-ari. Jadi ada baiknya kalau kita juga mengkoreksi pola asuh. Udah gitu kita juga harus memilih sekolah yang sesuai dengan karakter si anak kita juga. Jadi kita akan sebagai orang tua sebenarnya paling mengerti gimana sih karakter anak kita. Ada yang anak yang kreatif, terus ada anak tipe kinestetik nih. Tipenya kinestetik, udah gitu anaknya kreatif banget, dia tapi dimasukkan sekolah yang tidak mengakomodasi itu. Akhirnya jadi potensinya nggak keluar juga. Tuh, berarti. Oke, baik. Kemudian kalau memang katanya tadi harus distimulus ya, Bu ya. Mm-mm. Distimulusnya, stimulasi itu bagian dari belajar gitu ya katanya tadi ya. Dan belajar itu lewat macam-macam caranya. Tapi terus kalau belajar terus, nanti bosen Bu sekolah. Gimana nih? Kalau kebanyakan belajar terus nanti sekolahnya akhirnya bosen, gimana Bu? Ini ada pertanyaan dari peserta nih. Oke, jadi mungkin gini ya, kita masukin anak sekolah terlalu cepat itu juga masalah. Kita masukin anak sekolah ketelatan itu juga masalah. Kadang-kadang kan ada ya anak-anak TKB yang this is not my place, mami. Aku not baby anymore gitu. Aku males mainan kayak gini mulu gitu. Karena dia sudah masuk sekolah itu sejak 3 tahun. Jadi udah bosen dia sekolah. Nah, tapi tidak serta-merta juga kita bisa katakan, oh anak ini harus segera dimasukin nih ke SD nih. Kita juga perlu lihat faktor-faktor lainnya. Jadi kita tidak bisa di sini memutuskan bahwa anak itu harus segera dimasukkan atau nanti dulu. Jadi kita lihat dulu nih faktor-faktor yang lainnya karena nggak cuma ini kan, nggak cuma kognitif aja, nggak cuma kemampuan yang kelihatan aja. Oke, jadi sebenarnya kuncinya belajar, tapi belajarnya ini juga sesuai sama aspek perkembangannya gitu tadi ya Bu ya. Artinya Iya, belajarnya betul. anak 3 tahun tuh beda sama belajarnya anak umur 6 tahun gitu ya Bu ya. Iya, kalau anak 3 tahun dikasih tugas-tugas anak 6 tahun kan yang blenger ya Bu Ibu ya. Hmm, oke, oke, baik. Terus Bu, ini nyambung nih sama pertanyaan yang lainnya ini. Oke. Izin tanya nih dari Pak Tizar gitu. Ini saya seneng banget kalau ada webinar begini kemudian bapak-bapak itu juga hadir gitu ya. Kan orang tuanya Oh itu ibu sama ya, bapak gitu ya. Jadi dua-duanya. Nah, Alhamdulillah. iya, ini ada fase prasekolah nih katanya gitu kan ya. Mm-mm. Pada fase prasekolah siapa yang paling memiliki peranan penting dalam perkembangan kemampuan anak menuju fase selanjutnya? Siapa, Bu? Yang kemudian harus berperan penting? Siapa ya? Kira-kira ya. Bukan saya, Bu ya. Kalau kita yang berpengaruh berarti kakaknya pindah ke kita kali ya. Gitu. Jadi tentunya sebelum anak itu masuk sekolah ya, itu lebih pada lingkungan internal dia yang sangat mempengaruhi. Kalau dia masuk di PAUD nih, dia di PAUD berapa jam sih? Di PAUD paling 3 jam, 4 jam gitu. Selebihnya sama siapa? Nah itu yang berpengaruh. Selebihnya sama siapa? Kalau misalkan sama orang tua, berarti orang tua juga harus belajar bagaimana sih nyiapin anak biar siap sekolah nantinya gitu. Karena seperti yang saya katakan tadi, persiapannya nggak setahun 2 tahun. Bahkan kalau bisa disiapkan sejak belum dibuat pun silahkan disiapkan. Gitu.
Tapi kalau sudah terlanjur nih, gimana ya persiapannya, anakku udah 7 tahun nih, tapi kok kayaknya dari aspek-aspek perkembangan tadi, aspek-aspek tadi kok masih belum mateng gitu. Nah, itu kita mengatakan belum mateng, itu kita perlu samakan dulu nih. Orang tua juga harus belajar aspek perkembangan. Kalau misalnya anak di bawah usia sekolah, coba Bapak Ibu lihat KMS atau apa sih yang biasanya di posyandu itu ya, Buku pink. buku pink. Nah, buku pink itu bisa rajin dibolak-balik itu. Anakku udah sampai belum nih tahap ini? Kalau belum, bisa menghubungi profesional untuk bertanya, gimana ya Bu untuk apa namanya menstimulasi ini lebih lanjut tuh. Oke, Bu, tapi wajar nggak sih ketika ada anak yang belum siap ya sesuai usianya gitu kan? Itu apakah masalah banget gitu ya? Jadi kan orang tua juga worry ya Bu ya, mau ke psikolog gitu ya. Takut nanti kalau anak saya dibilang nggak berkembang bagus nih, gimana Bu? Kan jadi deg-degan juga ya, maju mundur nih mau ke psikolog jadinya Bu. Sekarang saya kembalikan kepada orang tua nih. Pengen taunya nih buat apa? Siapnya nih buat siapa? Siap buat anak atau siap buat orang tua nih? Gitu. Kalau siap buat anak, semakin cepat kita tahu bahwa anak kita itu, oh usia anakku sama perkembangannya sama nih. Atau semakin cepat kita tahu, oh ternyata anakku bagian ininya lebih mundur nih. Jadi aku harus genjot nih. Jadi keuntungannya untuk kita mengetahui kesiapan anak kita jadi tahu, oh aspek-aspek ini anakku sudah bagus. Oh aspek-aspek ini anakku masih kurang. Kalau masih bisa ditolerir, masuk ke sekolah SD, silahkan dimasukkan ke SD sambil untuk distimulasi di rumah. Kalau memang belum, dari usia juga belum, silahkan bisa distimulasi dulu, disiapkan dulu, baru dimasukkan ke sekolah. Gitu Bu Rati. Oke Bu, kemudian ini juga ada pertanyaan ya. Bu, bagi tips dong katanya, gimana mempersiapkan anak masuk sekolah untuk ibu bekerja gitu ya. Nah ini lebih spesifik ya, tapi pastinya semua orang tua yang bekerja atau keduanya bekerja artinya ya, atau salah satu yang bekerja. Ini apa saja yang harus dipersiapkan Bu, kalau memang saya mau punya anak saya mau masuk sekolah ya Bu ya, ini apa aja yang harus saya siapin? Kalau tadi sekilas sudah ada aspek perkembangan, tapi terus itu aja atau tipsnya gimana, Bu? Oke, jadi buat masuk ke sekolah ya, gitu Bu Ratih ya. Ya, Buat masuk ke sekolah itu pertama-tama nih, yang perlu disiapkan itu Bapak sama Ibu harus sepakat. Nilai apa yang mau diangkat dalam keluarga ini. Misalnya, mau nilai religius kah? Misalnya, mau nilai-nilai karakter building kah? Seperti itu. Jadi, ketika anak kita masukkan ke sekolah, kita yang menentukan nih anak ini mau model kayak apa tuh kita, orang tua yang menentukan. Seperti itu. Bicarakan dengan pasangan, nilai-nilai mana yang akan dikembangkan dalam keluarga itu. Tentunya seperti misalnya kalau saya pribadi, mungkin saya lebih menekankan saya ingin anak saya yang religius. Maka nanti ketika saya mencari sekolah, tentunya saya akan memilih sekolah-sekolah yang angka religiusnya lebih dibanding yang lain. Karena eh, religius, karakter building, sosial, itu mungkin semuanya penting ya. Tapi nggak semua sekolah itu biasanya mengakomodasi. Biasanya sekolah itu punya satu spesialnya sendiri. Jadi nggak ada sekolah yang jelek tuh nggak ada. Tapi dia pasti punya spesialnya sendiri dibanding sekolah yang lain. Jadi itu dulu, tentukan dulu visi misi keluarga, tujuan keluarga, seperti itu. Begitu Bu Rati. oke. Terus visi misi keluarga gitu ya, Bu ya. Mm-mm. Artinya tadi kalau ini ada pertanyaan spesifik ke sekolah swasta, sekolah negeri ini gimana? Apakah sama atau berbeda atau gimana, Bu? Ya, kalau sekolah swasta, sekolah negeri gitu ya, tentu jelas berbeda. Sekolah negeri eh, dia banyak secara umum semuanya dikupas, tapi agama mungkin hanya sebatas seperti itu, secara umum saja. Nah, kalau memang nilai-nilai yang mau diangkat dalam keluarga itu
nilai religius ya nggak bisa dimasukkan ke dalam sekolah negeri. Nanti kita tuntut dia untuk gimana sih anakku kok nggak diajarin agamanya kok nggak banget-banget lah. Memang dimasukkan ke negeri, mau diharapkan seperti apa gitu karena memang semuanya umum ketika masuk ke sekolah negeri. Tapi kalau apa namanya ada sekolah negeri yang memang capaian akademisnya memang yang harus bagus gitu. Lah, nilai keluarga kalau memang kita ingin anak kita akademisnya bagus ya coba cari sekolah-sekolah yang memang punya nilai plus di situ. Seperti itu, Bu Rati. Oke, baik Bu. Mhm, Kemudian ini ada pertanyaan ya dari Bu Dwinta nih, terima kasih pertanyaannya. Jika mhm. anak sudah usia wajib sekolah, tapi dari aspek-aspek tersebut anak menunjukkan indikasi belum siap masuk sekolah, gimana terus Bu? Nah, itu dia Bu Rati. Gunanya kita untuk screening sejak awal ketika dia belum masuk sekolah, gunanya seperti ini. Ketika dia sudah mau masuk usia sekolah nih ya, sudah pas masuk usia sekolah, mau tidak mau dia harus dimasukkan kepada sekolah supaya ngejar usianya. Tapi ketika dia ada aspek-aspek yang dia belum memenuhi, kita bisa berikan pendampingan-pendampingan secara khusus kepada anak itu untuk bisa mengejar ketertinggalannya dia. Jadi itu tujuannya kalau kita mau tahu kenapa sih sekolah-sekolah sekarang kok harus tes dulu masuknya, harus tes psikologi, udah ribet, bisa gak diterima pula gitu. Kadang-kadang ada sekolah yang memang menerima dengan catatan itu gitu loh. Harus ada pendampingan khusus di sisi itu misal. Begitu Bu Rati. Oke, Bu, tapi juga orang tua ini, saya maunya sekolahnya di situ, Bu, gitu. Tapi anak saya kok tes pertama nggak diterima. Bahkan ada beberapa kejadian yang akhirnya buka lagi tesnya, kan ada gelombang satu, gelombang 2 ya, Bu, ya, gitu. Mhm. Gelombang satu gagal, pantang menyerah gitu kan, anaknya didaftarin di gelombang duanya lagi, sampai gelombang terakhir didaftarin karena maunya sekolah situ, Bu, itu sekolah yang bagus. Nah ini gimana nih, sekolah bagus ini gimana ya, Putreni ya? Iya, semua sekolah itu bagus kok Bapak Ibu. Cuman memang ada yang cocok dengan anak kita, ada yang tidak. Nah, karena itu kejelian orang tua dalam mengenali karakter anaknya juga diperlukan. Terus gimana? Kita kan nggak punya nih ilmunya nih kalau kalau harus ngenalin karakter anak kita. Silahkan datang ke profesional untuk lebih mengetahui kenapa ini kok yang di sini cocok, kok yang lain-lain kok nggak cocok. Jadi sesuaikan karakter sekolah dengan karakter anak. Jadi kayak tadi yang saya sebutkan, kalau misalnya anak itu tidak belajarnya itu tidak model yang duduk begitu, dimasukkan sekolah yang harus duduk begitu kan ya stres ya gitu. Jadi kenali karakter, cari sekolah yang mendukung karakter anak tersebut. Kalau nggak kenal karakternya, sharing sama guru PAUD-nya, sharing sama profesional. Seperti itu Bu Rati. Oke, Bu, terus kemudian ini inti dari banyak pertanyaan ya. Mhm, Terus, mempersiapkan anak sekolah ini apa yang harus dilakukan? Kalau tadi dibilang ternyata bukan cuma orang tua aja ya, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya, mhm, gitu ya. mhm. Jadi kalau ada Mbak, ya bisa jadi kita juga bisa melibatkan Mbak ya? Atau Iya gimana nih? betul. Lebih pada kita itu coach-nya. Siapapun yang ada di sekitar anak itu adalah alat-alat kita, tapi kita coach-nya, kita yang menentukan. Misalnya kita punya Mbak di rumahnya, punya Mbak di rumah, kita tinggal seharian di rumah, ya kita bikin peraturan, Mbak, Kakak itu sudah bisa loh untuk makan sendiri. Coba ya, jangan terlalu disuapin atau gimana. Mbak, Kakak itu sudah bisa loh pipis sendiri. Jadi kalau dia bilang, "Pipis, Mbak, aku mau pipis." Coba coba pipis sendiri. Jadi siapapun yang berhubungan dengan anak kita coach-nya, kita kepalanya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian ini juga ada pertanyaan lagi ya, gitu. Mhm. Anak saya TKA nih dari Bu Puji Savitri. Dia bisa enjoy banget di sekolah, Mhm. sosialnya juga bagus banget, ini alhamdulillah ya, gitu. Alhamdulillah. Tapi itu terjadi ketika tidak di depan saya, gitu ya, tidak Oke. di depan mamahnya ini berarti ya. Mmm, Ketika di depan saya, ulu-ulu manjanya luar biasa katanya ya.
pertanyaannya, apakah itu hal yang wajar saja dan tidak perlu dikhawatirkan, ataukah ada hal yang perlu segera saya lakukan atau atasi dari hal tersebut? Jadi jagonya luar biasanya justru ada di belakang mamahnya, gitu. Mhm, oke. Alhamdulillah ya anak mau manja ya, selamat Ibu. Selamat anak mau manja sama Ibu itu selamat, gitu. Pertama saya ucapkan selamat dulu kalau karena memang usia TKA manja dengan orang tua itu wajar, seperti itu. Tapi pelan-pelan, kita perlu ini, apa namanya, perlu teliti juga nih, manjanya sewajarnya atau benar-benar ndak mau lepas. Tapi kalau dari ceritanya kan enjoy sekali sekolah gitu ya, enjoy sekali sekolah, ketika di rumah, ketika ada ibunya, baru manjanya keluar. Ya kadang-kadang kan kita memang butuh rumah ya, kita butuh tempat untuk, bermanja-manja. Tidak apa-apa sih kalau saya rasa tuh, begitu Bu Ratih. Oke, jadi masih nggak apa-apa kok ya, yang penting kemudian Mhm, ternyata anaknya juga bisa perform dan cukup wajar gitu ya, apalagi iya. manjanya sama mama, gitu ya, Bu, ya? Iya, nanti kalau manja sama Pak Satpam repot, Bu. Oke, ini repot lagi kita ngatasinnya juga ya kalau dapat kasus Iya. begitu ya. Oke, Bu Trendy, ini ada yang menarik nih dari slide yang Ibu tampilkan ya, visi misi keluarga tadi udah dibahas ya. Kita nih mau pengennya gimana, jadiin anak kita nih yang kayak gimana gitu ya. Iya. Terus tanda-tanda kesiapan sekolah. Ini kalau tadi kan agak banyak gitu ya yang disampaikan, Mhm mungkin mhm mhm. simpelnya Bu, apa ya yang kita bisa lihat kalau, wah anak saya ini udah siap sekolah nih. Mungkin, sederhananya gimana ya Bu ya, atau poin-poin pentingnya? Poin pentingnya pertama dia tidak lekat dengan orang tuanya lagi. Dalam artian, bukan berarti ini tadi ya, manja boleh, pasti ke orang tua manja boleh, tapi ketika dia diminta untuk perform di, luar area nyamannya, dia cukup bisa. Cukup bisa ini juga sesuai dengan usia anak juga ya, nggak harus dia terus pergi pergi dari Solo ke Jakarta atau dari Surabaya ke mana sendiri kan juga agak-agak gimana ini orang tuanya, gitu. Pertama dia harus, mandiri sesuai kadarnya seperti itu, lepas dari orang tuanya. Kemudian yang kedua, dia mampu bantu diri sendiri, misalnya makan sendiri. Bisa bisa dicobakan, bisa, walaupun tidak konsisten tidak apa-apa, tapi bisa, dia bisa. Kemudian dia mulai bisa mengenal kegiatan motorik tadi secara mandiri, dia mau. Jadi kalau dia pengen, "Oh, kayaknya aku pengen gunting ini," oh dia bisa ambil gunting sendiri, dia berkreasi sendiri. Itu tanda-tanda dia sudah siap untuk sekolah, begitu. Bu, tapi kalau sekolah mintanya anak yang udah bisa membaca, menulis, dan berhitung ini, terus gimana? Itu apakah termasuk juga, tanda-tanda kesiapan sekolah atau kalau saya nih punya anak, udah mau masuk SD, tapi ya masih gratul-gratul gitu ya kata orang Jawa ya, Bu, ya. Bacanya juga masih belum lancar, nulisnya juga ya bisa tapi ada yang keliru juga, ada huruf yang masih kebalik juga. Ini gimana, Bu? Nanti saya kan khawatir anak saya nggak diterima, Bu. Gimana, Bu Trendy? Oke, kalau dari kesiapan secara psikologis tadi ya, sesuai tahap perkembangan memang anak itu baru mencoba nih. Ketika usia di bawah 7 tahun itu baru mencoba, begitu, baru mencoba untuk, belajar membaca, belajar menulis, jadi dia mengenal mengenal tahap-tahap ke situ. Ketika dia sudah 7 tahun, diharapkan dia punya basic-nya sehingga nanti ketika di sekolah kelas 1, kelas 2, saya rasa kelas 1 juga, masih ini ya, harusnya memang masih belajar di situ ya, Idealnya gitu ya, Bu, ya? idealnya masih belajar di situ, begitu Bu. Oke, baik. Kemudian jadi kalau sudah mengenali tanda-tanda kesiapan sekolah ya, tadi tidak hanya membaca, menulis, dan berhitung. Jadi, Mhm, anak-anak juga nggak perlu di-pressure ya, Bu, ya, untuk harus mhm. bisa gitu ya. Ini malah jangan-jangan yang bikin stres anaknya gitu ya malahan ya? Iya, pengalaman pribadi kalau anak saya tuh, umur 3 tahun waktu itu saya menjadi orang tua yang sangat ini, sangat tergiur tergiur dengan status-status teman yang anaknya udah mulai bisa membaca gitu ya. Dilesin, wah kacau itu, dilesin kacau, barang udah ke mana-mana gitu. Tapi begitu dia umur 4 tahun, 4,5 tahun,
di kegiatan sekolahnya juga memang sudah fasenya untuk mengenal, dikenalkan huruf seperti itu, lancar sendiri tahu-tahu pulang tuh nulis di papan tulis. Jadi anak itu sebenarnya sudah punya bakat, sudah punya bekal kok Bapak Ibu. Jadi tidak perlu dipaksa, tapi perlu distimulasi seperti itu. Oke, saya ambil kuncinya tuh yang terakhir ya Bu ya, distimulasi gitu kan ya. Maka kemudian Iya, stimulasinya nih ya yang mesti gimana. Bu, tapi ini ada juga pertimbangan faktor X. Ini oke. apa ini? X factor-nya gitu kan. Baik, dalam memilih sekolah penting untuk mempertimbangkan faktor X. Biasanya nih, seperti jarak ya. Jarak. Kenapa kok sekarang pemerintah itu melakukan zonasi? Sebenarnya pemerintah itu konsep besarnya itu baik gitu ya. Eh, kita tidak mau menyekolahkan anak kita terlalu jauh sehingga membebani dia secara fisik juga. Di sekolah anak-anak sudah dapat eh, beban kognitif, beban mental. Nah, ketika dalam perjalanan menuju ke sekolah, pulang perginya juga beban fisik itu sangat melelahkan sekali. Jadi jarak ke sekolah itu juga perlu diperhatikan. Kemudian fasilitas sekolah itu juga diperhatikan. Anak biasanya di rumah seperti apa? Wah, anakku ASEAN terus. Di sekolah belajar segitu lama tanpa AC itu juga akan mempengaruhi kenyamanan si anak. Tapi kalau anak biasanya di rumah nggak pakai AC kok ya udah santai aja gitu. Terus faktor lingkungan eksternal. Faktor lingkungan eksternal, samping-sampingnya kayak gimana? Ini biasanya ibu-ibu juga yang agak-agak riwil ya. Duh, di samping situ ada ini deh, apa namanya sekolah-sekolah yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi lainnya, nanti digangguin sama kakak-kakak kelasnya gitu. Itu juga pertimbangan juga seperti itu. Terus juga gini, iklim di sekolah misalnya sesuaikan juga dengan kondisi kita. Jadi misalnya kita ini termasuk yang middle gitu ya. Middle secara mungkin faktor ekonomi gitu kita middle. Terus kita mau masukin anak yang ke sekolah yang kebanyakan itu high. Nah, ketika anak nanti bergaul dengan temannya, terus dia tidak bisa menyamai temannya, dia tidak disiapkan untuk menghadapi perbedaan-perbedaan yang seperti itu, dia juga akan punya stresor yang lain. Itu juga akan mempengaruhi belajarnya. Jadi, pertimbangkan banyak hal yang akan mempengaruhi belajarnya nanti. Seperti itu, Bu Rati. Oke, jadi kuncinya pertimbangannya banyak hal, bisa jadi satu anak sama anak yang lainnya juga X factor-nya beda-beda, gitu ya Bu Treni Beda-beda, ya? betul. Oke, terus ini yang menarik juga terakhir ada survei. Bu, saya pernah dengar dari beberapa teman yang kemudian, "Ngapain sih anak SD kan belum bisa milih, mana iya dia ngerti milih, sekolah SD di kita aja lah orang tuanya yang milih," katanya. Gimana Bu? Iya, ya kalau milihnya dari sekian juta sekolah anak SD ya puyeng, ibu juga bakal puyeng kan gitu. Jadi ketika survei sebelumnya tentu orang tua pasti akan memilih dari sebanyak itu sekolah pasti orang tua akan memilih. Ketika nanti sudah mengerucut pada 2 sekolah paling tidak, ajak anaknya. Ajak anaknya, "Ini loh Dek, sekolah calon sekolahnya nih ini nih," gitu. Eee, "Mau sekolah yang A atau sekolah yang B? Coba ya kita lihat playground-nya ya," gitu. Kita lihat playground-nya, dilihat anak nyaman di sekolah yang A, justru itu bisa menjadi motivasi untuk mempersiapkan kesiapan anak itu. "Kak, kalau mau sekolah di A itu harus bisa makan sendiri loh, di sana nanti makan sendiri sama teman-teman. Kak, kalau mau sekolah di B, itu harus ini loh, Kak, apa namanya, harus PR-nya itu harus dikerjakan tepat waktu loh, Kak. Coba tugas-tugas yang dari Miss tadi coba dikerjakan, coba," gitu. Jadi itu bisa pelatih juga untuk semangat anak kita masuk ke sekolah yang dia inginkan, gitu. Terus ketika nanti dia sudah masuk di situ, itu juga jadi ini, rasa tanggung jawab dia juga ada. Kan Kakak dulu yang pengen sekolah di sini. Ayo, yuk berangkat yuk. Asik kok sekolah. Tuh, begitu berarti. Oke, jadi anaknya bisa kita libatin kok ya, bisa Bisa. diajak gitu Tapi ya, dia pilihannya juga jangan terlalu banyak ya. jangan Nanti banyak. anaknya galau, ibunya tambah galau nanti. Oke ya. Gitu. Oke, ini saya sampaikan dulu nih, Bu Eka Yuli, Masya Allah luar biasa persiapan sekolah perlu banyak stimulasi dan ada tes Hmm. yang bisa difasilitasi oleh Mitra Talenta. Mohon info terkait program Mitra Talenta untuk persiapan sekolah.
Makasih Bu Eka, nanti akan kita bagi infonya. Yang pasti Mitra Talenta tentunya punya ya pelayanan ini ya, gitu. Oke, kemudian kalau tadi intinya kan katanya distimulasi nih Bu. Ya. Stimulasi dia modelnya gimana lagi? Ini makanan apa Bu stimulasi nih? Oke, stimulasi ya. Simulasi itu juga nggak sembarang stimulasi loh Bu Rati. Jadi kita benar-benar harus tahu nih anak kita umur berapa, terus tugas perkembangannya apa, itu yang kita stimulasi. Jadi jangan bosan-bosan buat Bapak Ibu atau calon Bapak Ibu untuk belajar. Anak ini umur segini harusnya bisa ngapain sih? Anak ini umur segini harusnya bisa ngapain sih? Gitu. Sebenarnya di internet pun juga sekarang sudah banyak. Kalau memang mau belajar ya, udah banyak tuh informasi mengenai tumbuh kembang anak. Nah, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Orang tua di rumah rajin menstimulasi, kemudian juga orang tua di rumah di sekolah juga aktif, sharing dengan guru, insya Allah kesiapan anak bisa dipersiapkan. Gitu berarti. Oke, mungkin ini kayaknya tertulisnya ada ya Bu ya. Jadi para peserta bisa melihat di slide yang sebelum ini nih ya kayaknya ya. Oh ya, Kalau saya lihat simulasi seperti slide-nya. apa ya Heeh. Oke, setelah ini sebelum ini? Iya, next. Nah ini dia. Nah ini ya. gimana nih Bu? Ada 1, 2, 3, 4 nih. Oke, seperti yang tadi saya katakan juga bagaimana menstimulasi kesiapan pertama, stimulasi motorik kasar halusnya. Jadi jangan dilarang Ibu kalau dia mau main pasir, dia mau main gunting, bukan dilarang tapi didamping. Nah, biarkan anak untuk mencoba dulu, jangan hati-hati, hati-hati. Nah, itu kata-kata hati-hati itu bisa jadi meredam semangat anak. Ah, kenapa sih, gitu. Jadi didampingi untuk bermain, didampingi untuk mencoba hal-hal baru, seperti itu simulasi motorik kasar dan halus. Terus bangun ketertarikan si anak pada sekolah. Seperti tadi, kita libatkan dia dalam survei ke sekolahnya. Jadi dia tahu, oh ini loh namanya SD, gini loh kakak SD itu seragamnya cakep-cakep, tempat bermainnya juga lebih luas, gedungnya lebih besar. Jadi dia terlibat pada sekolah. Kemudian biasakan dari kecil untuk biasa dengan buku secara bertahap. Mulai dari dia membolak-balik buku, tapi jangan khawatir kalau dia lempar, dia remas, dia sobek, nggak masalah. Jadi kenalkan saja secara bertahap, pelan-pelan. Capek? Iya, capek. Begitu. Kemudian juga kenali kesiapan si kecil dari aspek-aspek perkembangannya tadi. Seperti yang tadi, boleh nanti kalau mau materi mau di-share sama teman-teman juga boleh. Jadi aspek-aspek apa aja tadi juga boleh di-share. Tuh. Nah, kalau memang masih belum yakin, seperti yang saya katakan tadi, sering-sering sharing sama guru PAUD-nya. Dan juga bisa meminta untuk datang ke profesional untuk membantu mengenali kesiapan ini, bisa screening perkembangan, bisa tes kesiapan masuk sekolah, banyak kita bisa kita bisa mendampingi itu dengan banyak cara. Begitu. Oke, baik Bu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Bu Elo, gitu ya. Anak saya Oke, sudah diterima di SD swasta. Sudah diterima ya Bu ya di SD swasta. Saya oke. tanya sama guru TK dan juga psikolog sekaligus tes. Jadi dia sudah mengikuti tesnya ya. Mm-mm, Dijelaskan bahwa secara kognitif anak saya ini sudah siap. Saya mm-mm, masih belum seret, sehingga mm-mm, saya memutuskan untuk menambah masa belajar di TKB untuk lebih mematangkan secara emosinya, gitu ya. mm-mm, Soalnya mm-mm. dalam kurung ditulisin kadang-kadang suka marah, terpengaruh temannya, dan kalau jadwal tidur itu masih harus dipaksa tidur, terus ditemenin gitu ya. Keputusan saya ini benar apa enggak ini kira-kira, Bu? Oke, Eh, begini. sini biar gue ajarin. Kesiapan anak itu, Iya, iya, kesiapan anak itu kadang-kadang laki-laki dan perempuan saja itu berbeda loh, Bu. Jadi kita juga tidak bisa menyamaratakan anak ini secara kognitif udah siap, udah bisa baca tulis, tapi ternyata memang secara emosinya belum matang. Jadi sudah dites tadi kalau memang sudah siap, eh, apa namanya dari tes kognitif maupun tes psikolog juga sudah siap ya mengatakan ya.
begitu. Kalau Betul. memang dia belum 7 tahun, Mm. ibu mau mengulang di TKB, boleh. Tapi juga perlu diperhatikan tadi, anaknya gimana anaknya gitu. Kalau dia di TKB sudah tidak nyaman, sudah merasa ini bukan tempatku, aku udah bukan baby lagi main-main kayak gini, itu juga harus diperhatikan. Jadi kita sebagai orang tua pun juga harus jeli ya, Bu Ratih, Ya. ngelihat anak kita gimana nih, enjoy apa enggak di tempat yang lama, atau dia pengen di tempat yang baru. Seperti itu. Oke. Kemudian ini yang menarik juga ada mematangkan secara emosi nih ya Bu ya. Emang kalau Mm-mm. anak SD udah nggak boleh emosi Bu? Anak SD nggak boleh marah-marah apa gimana nih? Ya boleh toh. Emang kita nggak boleh marah ya Bu. Kita udah setua ini udah nggak boleh marah ya. Harus terima kehidupan kita gitu. Iya. Gimana nih Bu? Anak-anak Jadi masih boleh marah kan? iya, anak-anak tentu masih boleh dong meluapkan emosinya. Pasti semua orang pasti butuh untuk meluapkan emosi. Cuman semakin dewasa caranya semakin lebih manusiawi gitu ya. Tapi Oke. kalau anak-anak meluapkan emosi selama itu masih bisa dikendalikan, ya tidak apa-apa. Memang butuh diluapkan emosi itu. Begitu Bu Rati. Oke, baik. Jadi kalaupun memang dari hasil perkembangan atau screening perkembangan ya dan tes kesiapan yang dilakukan ternyata anak saya udah banyak nih, tapi ternyata banyak aspek yang sudah matang. Tapi satu di emosi nih gitu ya. Ini masih bisa kok lanjut sekolah lagi dengan apa nih? Terus emosinya digimanain, Bu? Ya udah pasrah aja atau apa yang perlu dilakukan orang tua kalau memang akhirnya maju atau kemudian kalau mundur kan dua pilihan ini artinya ada konsekuensinya ya, Bu ya? Ya, jadi tetap ada konsekuensinya ketika dia dimundurkan, dia tetap di TKB, kita juga harus jeli ngeliat anak ini masih betah nggak di TKB, gitu. Atau ketika dia sudah kelihatan tidak betah di TKB, kita majukan ke SD juga perlu kita konsultasikan dengan psikolog sekolah bahwa gimana nih Bu, menurut saya di rumah masih suka marah-marah gini. Apakah perlu pendampingan nggak Bu? Gitu. Kalau memang dirasa sama psikolog sekolah, oh tidak Bu, anak segitu masih wajar, ya nggak apa-apa, masukkan saja ke SD. Gitu. Jangan underestimate Bu sama anak kita. Kadang-kadang anak kita usia awal itu bisa melejat, tapi kadang-kadang juga kecepatan juga menjadi kendala. Oke. Jadi kalaupun nggak harus bagus semua ya nggak apa-apa ya, Bu, ya? Kesiapan Ya. sekolah ini ya? Mm-mm. Jadi Oke. ada apa namanya? Perkembangan yang masih dalam tolerir seperti itu. Oke. Jadi nggak harus sempurna kok Nggak gitu harus kan sempurna, hidup nggak ada ini. yang Nggak ada yang sempurna. sempurna gitu ya, Bu, ya? Iya, Oke, begitu. baik. Ini ada dari Bu Afnia ini ya. Masya Allah, daging semua ilmu yang didapat malam ini, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Jadi Bunda, saya ingin bertanya. Satu, ada PR Bu Treni buat Anda nih ya. Baiklah. Satu, apakah perkembangan kognitif anak saya bagus sejak TK akan bisa berpengaruh bagus pula ke jenjang selanjutnya? Ini Oke. kognitif ya Bu ya. Jadi kognitif waktu TK itu bagus. Apakah kemudian secara otomatis bagus juga? Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian terus yang kedua, gimana cara menumbuhkan mood anak agar tetap bisa belajar dengan baik? Silakan Bu. Oke. Apakah perkembangan kognitif anak yang bagus sejak TK akan berpengaruh bagus juga di jenjang selanjutnya? Harapannya iya, tapi belum tentu Ibu. Seperti tadi, sekolah di jenjang mulai SD itu banyak sekali tuntutannya. Jadi tidak hanya kesiapan kognitif saja yang harus siap, dia juga secara emosi harus siap, maksudnya adalah siap menghadapi ketika nanti dia kesulitan, dia mau nggak minta tolong, dia mau nggak berusaha, sesederhana itu saja. Itu. Atau dia memilih untuk menyerah terus. Nah, itu yang perlu dilihat juga. Jadi kalau dia memilih untuk menyerah terus, dia nggak bisa dong berkembang nanti kognitifnya di SD. Gitu. Jadi tidak hanya kognitif saja nih yang harus diperhatikan oleh orang tua kita yang budiman ini. Kemudian bagaimana cara menumbuhkan mood anak agar tetap belajar dengan baik? Oke, sebaik-baiknya entertainer adalah orang tuanya. Jadi dia benar-benar tahu, oh anakku tuh seneng ini loh. Anakku tuh seneng ini. Jadi belajar nggak harus dari buku.
belajar nggak harus dari PR dari PAUD gitu. Tapi kita bisa belajar ngajak anak jalan-jalan, mengenalkan berbagai macam, itu juga bisa belajar komunikasi. Nah, sambil main nemenin anak minum susu sambil ngobrol, itu juga belajar. Jadi yang perlu kita perlu kita samakan pengertiannya, belajar itu tidak harus dari buku, tapi memang dikenalkan buku sejak dini. Oke. Cakep nih ya, belajar itu bukan hanya harus dengan buka buku, tapi ngobrol sama anaknya gitu ya, itu juga bisa jadi Hmm, belajar. Gunting-gunting kertas yang nggak kepake gitu ya, nah iya, itu juga belajar. Jadi apapun belajar betul. ya Bu ya. Oke. Coret-coret, kalau nggak mau Heeh. coret-coret di tembok, ya kasih Bu kertas. Temboknya boleh kok ditempelin kertas dulu. Nanti kalau udah anaknya gedean dikit nih, kertasnya baru diklentek. Gitu. Oke. Oke, baik, kemudian ini juga ada Bu Puji Safitri, Masya Allah 3 pertanyaan terjawab semua, beruntung sekali dapat banyak ilmu, begitu juga pertanyaan peserta yang lain gitu ya. Ilmu Alhamdulillah. semua nih katanya alhamdulillah, makanya banyak tanya nih mumpung, ada kesempatan gitu ya. Mumpung Ini ada gratis, Bu. lah, itu lagi gitu kan ya, yang paling diincer gitu kan. Ini ada pertanyaan dari Bu Kurotayun. Bagaimana ya caranya menghilangkan trauma anak terhadap sekolah? Karena anak saya takut bertemu sama orang banyak. Ini mungkin ada cerita yang menarik ya, karena kalau nggak salah trauma itu kan nggak tiba-tiba gitu ya Putri Iya, ya. betul. Kita lahir Iya, tidak membawa trauma gitu kan. Nah, iya. Heeh. mungkin Bu Kurota Ayun ada dan di sini mau sharing Bu, disampaikan ceritanya. Ini buat sharing buat kita semua ya. Artinya kita bisa belajar kalau yang dialami anaknya Bu Kurotayun seperti apa mungkin? Jadi lebih ke sesuatu yang berulang kalau trauma, trauma Oke. itu ya. Mhm mhm. Gimana Bu Kurotayun mungkin ada bisa menyampaikan secara langsung nih ya, apa yang dialami sama anaknya ya, sampai kemudian jenis traumanya pun macam-macam sekali ya Bu Treni ya? Trauma nih banyak banget gitu ya. Kalau ini mungkin, spesifik dia bilang takut bertemu orang banyak, bisa jadi trauma, bisa jadi enggak. Berarti traumanya mesti dipastikan dulu atau gimana nih Bu Treni? Betul, kalau dari pertanyaan ini kita belum bisa memastikan ya, belum bisa mutusin, oh ini anak ini trauma karena sekolah, gitu. Belum tentu juga, bisa jadi sesuatu terjadi di rumah, di lingkungan sekitar, bisa jadi. Kalau takut ketemu orang banyak, mungkin ada pengalaman yang eh, tidak mengenakan. Oh Oke. ini, Ini dijawab nih Bu, ada trauma karena dulu pernah dimarahin ayahnya di depan banyak orang. Ayah-ayah, marah boleh tapi marah-marah jangan, gitu ya Bu ya. Gimana nih Bu iya. Treni silahkan. Jadi bisa mungkin lebih ini ya, kita perbaiki dulu, kita urai dulu kenapa ayah marah, begitu. Kemudian, jadi lebih kita ngobrol sama ayahnya juga ya, kenapa kok marah ya, gitu. Kenapa Anda lebih memilih marah daripada cara lain, begitu. Jadi banyak yang akan kita lakukan kalau mengatasi trauma ini. Jadi tidak hanya dari satu sisi si anak, kalau memang itu berada dalam lingkungan lingkungan terdekat, itu bisa kita kita gali juga gitu dari lingkungan terdekatnya kenapa sebenarnya kalau oke ada yang baru nih karena mengompol di masjid ketika sholat begitu. Oke, baik ya, pelan-pelan Bu, kita kalau namanya sudah trauma, mungkin kata-kata trauma ini yang ini ya perlu kita kita ini ya kita samakan. Dipastikan lagi Ya, gitu ya Bu ya. sejauh mana traumanya gitu. Apakah benar-benar dia sudah tidak mau ketemu orang atau masih mau ketemu orang tapi pilih-pilih seperti itu. Jadi, butuh ngobrol lebih lanjut nih kayaknya. Boleh lah nanti ya kita backstage ya. Oke. Jadi memang ibaratnya kita mau cari dulu akarnya di mana ya Bu ya, supaya Ya, kalau memang mau diatasi ya kalau ada kesempatan mengatasi seakar-akarnya kita akan atasi gitu ya. kalau memang akarnya itu masih bisa dijangkau itu alhamdulillah sekali. Alhamdulillah.
banget. Oke. Terus ada pertanyaan lagi muncul, Bu, ramaikan chat Bapak Ibu, teman-teman yang belum punya anak juga boleh tanya gitu ya. Gimana cara mengatasi tantrum pada anak? Tantrum. Tantrum. Tantrum tuh gimana sih Bu Rati? Coba deh Bu Rati. Tantrum ini kalau anak saya minta jajan terus marah-marah itu tantrum apa enggak? Itu ada yang juga bilang tantrum. Kemudian kalau anaknya teriak-teriak katanya langsung dibilang tantrum juga, Bu, gitu. Nah, Oh. gimana ini ya? Jadi kita bedakan anak antara mengeluarkan emosi dengan tantrum. Ya, begitu ya Bu Rati. Jadi kadang-kadang memang kita butuh ya mengeluarkan emosi. Marah itu juga perlu loh. Anak-anak juga harus menguasai marah. Ketika nanti dia bermasyarakat, ketika ada sesuatu dilakukan kepada dia yang tidak menyenangkan, dia harus marah. Jadi dia juga harus menguasai marah. Nah, tantrum itu seperti apa? Tantrum itu kalau sudah menyakiti diri sendiri, sudah merugikan, seperti itu. Nah, biasanya mungkin cara-cara seperti yang Bu Ratih latih ya, dari segi klinis gitu, bisa diterapkan kayak kita isolir dulu anaknya, ditemani selama tantrumnya, tanpa tanpa ngejudge dulu. Kita temenin aja, begitu ya Bu Rati ya? Kalau kata teori anak-anak tantrum tuh ada wajarnya gitu kan ya, Bu, Ada ya. wajib. Marah Ya, boleh, tapi marah-marah ini yang perlu dilatih dan ini memang cukup wajar ya dialami pada anak-anak sehingga sangat butuh peran dari orang di sekitarnya yang tidak hanya orang tua untuk bantu dia gitu ya. iya, Belajar, bantu dia belajar kalau marah itu caranya gimana. Gitu ya, Bu, ya. Nanti bisa betul. jadi topik webinar selanjutnya nih ya kayaknya ya. Bisa, kayaknya seru nih Gimana kayaknya. bantuin kalau anak-anak emosi? Apakah orang tuanya harus lebih emosi kayak Nah, tadi itu gitu kan ya? dia. Atau gimana gitu ya? Oke, Kayaknya perlu memang orang ditampung. tuanya harus menguasai emosi dulu Oke, ya. Nah, itu yang siap. kita perlu bahas nanti ya. Oh, boleh, kita jadwalkan ya. Oke. Kemudian jadi cara mengatasi tantrum, satu sisi tantrumnya sendiri harus kita pahami gitu ya, penyebabnya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian pada dasarnya anak-anak marah tuh masih wajar gitu ya Bu Treni ya, berarti Iya, ya. ya. Oke. Kita yang kemudian ngajarin gitu ya, kalau kita balik marah dan kita lebih marah, jangan-jangan anak belajar lebih marahnya dari kita, katanya gitu ya. Oke, Bu, ada pertanyaan lanjutan ya di sini. Ada anak saya cowok TKB. Ini Pak Nandang kah? Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Anak saya cowok TKB, suka bermain sama teman sebaya atau lebih besar dari anak saya. Oke, jadi mainnya sebaya sama anak-anak yang umurnya lebih besar dari dia. Tapi ketika di rumah sama adiknya itu suka usil atau nakal, katanya gemes sama adiknya. Gimana, Bu? Oke, gemes sama adiknya ya. Hmm, kalau gemes sama adiknya emang nggak boleh ya, Pak? Kan emang adiknya lucu gitu. Saya juga kalau sama anak kecil gemes, Pak. Nah, mungkin bisa lebih lebih di ini, lebih diajarin lagi gemesnya gimana caranya gitu. Jadi gak apa-apa dong gemes sama adiknya gitu. Mungkin dia sayang ya sama adiknya, tapi belum tahu caranya menyayang seperti apa. Begitu, Bro. Oke, berarti, dikasih tahu ya, Bu, ya. Jadi kalau Ya, gemes itu cara yang baik seperti apa, gitu ya. Karena anak-anak juga nggak ngerti ya, gemes itu apa, tunjukkan, marah tuh tunjukkan. apa, gitu ya. Bapak Ibu juga pasti gemes dong sama baby itu pasti gemes gitu. Makanya tunjukkan caranya gemes gimana sih. Boleh nggak ditoel, boleh nggak digemes, diremet antara toel dan remet gitu. Iya, oke. Ini di chat udah habis. Mungkin saya boleh kasih kesempatan ya, Bu, ya. Mungkin ada satu 2 orang yang, "Oh, saya bilang habis ternyata langsung nyusul, Bu," ya, gitu. Oke. Mohon maaf Bu Treni tunggu dulu ya, karena ada banyak pertanyaan. Oke. Ini ada dari Bu Nurlaili, "Maaf sebelumnya Bu, pertanyaan saya di luar topik. Jadi ketika anak masih bayi, sudah mendapat perlakuan yang mungkin bisa mempengaruhi perkembangannya, misal bayi kan cara komunikasinya dengan menangis ya, terus dilarang-larang nangis gitu. Karena anggapannya bayi nangis adalah anak yang nakal. Bayi sampai dengan anak-anak ini ya mungkin ya, nggak boleh nangis katanya gitu ya. Kemudian nanti kalau nangis kamu nakal. Apakah di usia itu alam bawah sadarnya sudah merekam perlakuan tersebut dan apakah itu akan mempengaruhi perkembangannya suatu saat nanti, Bu? Jadi kalau anak-anak nggak boleh nangis, apalagi biasanya kamu anak cowok ya, nggak boleh Ya, nangis, gitu ya, Bu, ya? Gimana, Bu? anak cowok jangan nangis, cengeng gitu. Jadi harus ngomong gimana ya?
Kalau anak-anak nggak boleh nangis, caranya ngomong gimana coba saya juga dijelaskan gitu sama para bapak ibu ini kalau bayi nggak boleh nangis, terus harus ngomongnya cara gimana? Halo, kayak ada satu dokter gitu ya, saya ngikutin Instagramnya dokter itu, kalau bayi punya sosial media gitu. Jadi kalau misalnya eh, dikasih makan ini mas dari bayi sampai besar dikasih makan baik-baik aja, begitu besar dia GTM gitu. Jadi kalau bayi punya sosial media, aku juga bosen kali. Bapak Ibu bosen makan bisa GoFood. Aku gimana? Jadi bayi itu akan mengekspresikan perasaannya ya dengan cara yang dia bisa. Salah satunya ya menangis gitu. Oke. Jadi kita hargai itu cara dia untuk mengekspresikan perasaannya. Jadi alhamdulillah dulu ya kalau anaknya nangis ya. Iya, Karena kalau Jun. anaknya nggak nangis ini malah yang lebih Bah, menyeramkan kan gitu ya Bu iya, ya. bersyukur Bapak Bersyukur Ibu dulu anaknya ya. bisa nangis. Heeh. Oke. Ini ada yang angkat tangan Bu Kurotayun. Gimana Bu? Oh, iya. Mau sharing? Silahkan. Ibu unmute dulu mic-nya. Iya, Halo Ibu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bu. Iya, ini apa namanya melanjutkan pertanyaan yang tadi. Sebenarnya itu salah satu faktor apa menyebab trauma anak saya. Cuman yang lain itu faktornya itu dia itu kurang disiplin. Jadi dalam arti itu bangunnya disiplin dalam arti itu bangun pagi, habis itu memulai sesuatu yang baru itu dia masih belum gitu loh, masih belum mau gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya saya apa antar ke sekolah gitu sebenarnya mau, cuman ya itu tadi karena sesuatu yang baru bagi dia untuk memulai aktivitas di pagi hari itu apa jadi dia itu nggak mau gitu nggak mau untuk apa sekolah gitu loh dalam arti yaitu tadi memulai bangun pagi terus habis itu mandi habis itu apa namanya mungkin sarapan gitu Anaknya umur berapa Bu? 5 5 tahun Bu tahun. Treni. Oke, Gimana? 5 tahun ya Bu. Jadi kalau masuk ke cut off sekolah SD itu 7 tahun ya. Jadi Iya. masih ada 2 tahun Bu untuk mempersiapkannya. Tenang. Pertama tenang dulu Bu, tenang. Jangan takut gitu. Untuk anak 5 tahun ketika dia susah bangun pagi, kita bisa biasakan anak itu, tapi jangan tuntut Bu. Karena memang diteliti juga nggak bisa bangun pagi kayak apa. Misalnya dia memang tidurnya malamnya dia nonton handphone atau main game sampai malam. Iya Bu, atau mungkin begitu ya. Kalau TV, kalau game itu nggak pernah. HP juga saya batasi seminggu sekali. Jadi memang HP itu nggak saya biasakan untuk pegang gadget. Terus habis itu TV pun juga saya batasi. Kalaupun saya kerja gitu, itu boleh nonton TV. Setelah itu ya aktivitasnya kayak saya itu sebelum sekolah kan, maksudnya saya siapin juga untuk belajarnya dia, terus habis itu motoriknya juga untuk melatih juga gitu buat anak itu juga siap sekolah gitu. Cuman itu tadi karena memulainya apa ya? Karena dia bangunnya siang, tidurnya sih selalu nggak terlalu malam sih. Cuman itu tadi karena kalau dibangunin itu marah-marah, terus habis itu ngelihat apalagi kan ada adiknya yang masih kecil umur 3 tahun lihat adiknya kok adiknya kok bisa maksudnya santai kok aku itu ya maksudnya kok aku harus bangun pagi terus bangun harus pagi. sekolah gitu mungkin ada rasa seperti itu masih kepingin santai gitu seperti adiknya gitu sih. Oke. Ini berarti X factor-nya gitu ya Bu ya? Atau Iya, gimana nih? faktornya betul. Jadi Benar-benar. memang karena masih ada adiknya juga, jadi adikku santai nih, kenapa aku harus diburu-buru itu. Jadi Ya dia benar. belum memang konsep berpikirnya belum itu Bu, belum apa namanya, belum
berbeda. Aku sama adikku tuh berbeda. Gitu. Jadi pelan-pelan kita dibiasakan. Banguninnya mungkin juga agak slow, bertahap cara banguninnya lebih sweet, lebih manis, begitu Mbak. Terus anak-anak itu mungkin reward ini masih suka ya, reward itu juga masih suka. Jadi lebih dibanyakin rewardnya, tidak harus dalam bentuk barang. Misalnya nanti kalau berangkat sekolah tepat waktu, pulang sekolahnya nanti main sama ibu lebih lama. Kalau 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 tugas-tugasnya diselesaikan lebih cepat, main sama ibunya lebih lama loh gitu. Nah, jadi main sama ibu juga harus dibikin asik, Bu. Iya. Begitu. Oke, berarti clue-nya ada pembiasaan yang mesti dilakukan, tapi namanya pembiasaan nggak bisa sebentar, gitu ya. Jadi nggak bisa sehari 2 hari kemudian kita coba akan ada hasilnya. Kalaupun ada alhamdulillah, kalau seminggu belum ada atau sebulan belum ada, kita cek lagi dan kita evaluasi lagi. Mungkin ada yang harus diotak-atik lagi. Gitu ya Bu Treni ya berarti ya? Gitu Betul ya ya. Bu Kurotayun ya. Terima kasih banyak ya Ibu ya sharing-nya. Silahkan berusaha, semangat tentunya karena tadi nggak ada hasil yang mengkhianati usaha gitu kan ya katanya. Bu ada satu pertanyaan lagi ya. Ini sebelum kita mendekati batas akhir waktu kita malam ini. Ini dari Bu Nisa Anjar gitu ya. Anak saya TKB gitu ya. Ya. Waduh, ternyata ada lagi gitu ya. Boleh deh kalau misalnya ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab di sini, nanti kami simpen dulu terus nanti kita jawab di WhatsApp grup gitu kali ya Bu Treni ya. Kalau enggak Boleh, nanti kita boleh. begadang sampai pagi gitu ya. Besok pagi kita yang nggak bisa bangun on time ya. Ini satu pertanyaan ya dari Bu Nisa Anjar. Anak saya TKB nih, ada salah satu temannya yang kata dia nakal dan sering memukul. Nah, sebagai orang tua gimana sikap untuk menanggapinya? Apakah menyuruh temannya itu membalas gitu ya? Atau gimana? Dan di kelas itu ada temennya yang suka bullying juga. Oke. Oke, Ya. baik. Pertama kita sebagai orang tua pasti sebel ya kayak gitu ya, anak kita dirawat baik-baik kok dibully di sekolahnya, pasti sebel. Tapi kita juga harus menguasai perasaan itu. Kita juga tidak mau membuat anak kita untuk membuli. Jadi kita nggak mau kan anak kita sama kayak anak itu gitu. Pertama yang mau kita lakukan tuh, kita mau anak kita tuh kayak gimana sih? Mau jadi anak yang kayak gimana? Mau jadi anak yang keras balas keras atau asertif atau tidak? Kalau memang kita mau anak kita asertif ya kita ajarkan dia untuk bertanya, kenapa kamu pukul aku? Kenapa kamu begini begitu? Coba anak untuk melakukan defense dulu. Ajari anak untuk melakukan defense dengan seperti itu. Kalau masih dipukul lagi, apa yang harus dilakukan? Jadi pelan-pelan ajari dia, kalau memang nggak bisa diatasi, apa yang harus dilakukan? Misalnya panggil miss kah? Atau apa? Gimana? Gitu, Bu. Jadi pelan-pelan, pertama ajarin anak teknik-teknik defense. Gitu. Jadi nggak melulu kita harus bales ya, karena tapi tergantung kalau memang kita orang tua yang modelnya balas aja juga nggak apa-apa ya, monggo gitu. Tapi kalau saya pribadi lebih senang anak saya tumbuh menjadi anak yang asertif gitu. Tanya dong, kenapa? Siapa tahu kamu yang usil duluan, bisa jadi. Tuh, tapi jangan nyalahin anaknya dulu ya Bu ya. Pokoknya tanyain dulu deh kenapa. Digali dulu, ditanya dulu gitu ya. Dan ini juga ini topik yang juga cukup menarik gitu ya karena Betul. kita bisa kontrol anak kita gitu ya ibaratnya, tapi kita kemudian kesusahan juga untuk kontrol anaknya orang kan gitu ya. Iya. Oke, eee, saya yakin Bu Treni pun sebenarnya ingin ya menjawab semua pertanyaan, apalagi kayaknya Iya loh. full ya kita mau jawab, kita memang menyediakan sesi webinar ini untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah ini ada satu pertanyaan lagi Bu, tapi, saya izin mohon maaf sekali karena waktu kita cukup terbatas, khusus ini ada Bu Safira gitu ya. Mungkin teman-teman admin saya bisa minta bantuannya untuk dicatat kontaknya. Kami akan balas spesial buat Ibu gitu ya lewat WhatsApp pribadi gitu ya Bu ya, ASAP
katanya kan ya. Dijawab gitu ya, langsung buat Ibu gitu ya. Nanti akan kami jawab lewat WhatsApp chat ya Bu ya. Oke, Oke. karena ini sudah menunjukkan 20.44, jadi saya pribadi moderator terima kasih sekali buat Bu Treni ya, penjelasannya luar biasa, bahkan tadi ada yang udah bilang daging semua ini ya gitu. Ya, Alhamdulillah. kemudian jadi terima kasih Bu Treni, kemudian terima kasih tentunya untuk para peserta Bapak Ibu sekalian. Tapi tunggu, jangan leave dulu karena masih ada pengumuman yang setelah ini dijamin akan menguntungkan buat Bapak Ibu gitu ya. Kalau saya boleh ringkas nih sedikit materinya adalah eh, kesiapan sekolah. Kalau mau ngomong kesiapan ternyata nggak cuma sekolah aja yang butuh kesiapan. Semua hal di hidup kita ini butuh kesiapan gitu ya Bu Treni ya. Dan khususnya kesiapan sekolah atau menuju SD bisa dilakukan dan memang harus dilakukan untuk menyiapkan anak ini agar dia siap menghadapi tuntutan gitu ya. Mau nggak mau ini anak siap. Nggak ada yang kemudian anak nggak siap, nggak bisa siap. Justru akan kesulitan kalau kemudian anak ini nantinya nggak bisa siap gitu ya Bu ya. Dan ujung-ujungnya kalau ada masalah balik lagi ke orang tuanya. Caranya adalah yuk jadi orang tua dan orang dewasa di sekitar anak-anak ini untuk jadi lebih bijak, kita bantu mereka, bukan menuntut mereka untuk belajar gitu ya, tapi kita bantu, kita dampingi anak-anak kita supaya mereka juga menjadi siap. Mau untuk masuk sekolah, mau untuk hal-hal lainnya gitu ya. Jadi artinya kita sebagai orang dewasa yang ada di sekitarnya, apalagi sudah memilih menjadi orang tua, maka kita penuhi kewajiban kita. Dan tentunya di sini kami Mitra Talenta juga hadir bersama dengan nawaitunya adalah ingin membantu Bapak Ibu, gandengan bareng yuk untuk kemudian kita mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang terbaik. Gitu ya, Bu Treni ya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih Bu Treni, terima kasih Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya yang sudah hadir. Sekali lagi saya terima kasih banyak apresiasinya. Saya kembalikan kepada Mbak Fitri selaku MC. Silakan Mbak Fitri. Baik, terima kasih Bu Triani dan juga Bu Rati. Sangat luar biasa sekali materi kita dalam webinar malam hari ini. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, saya ada pantun buat Bu Triani. Kampung halamanku di Desa Seruni. Di sana banyak kenangan yang lalu. Terima kasih Bu Triani, semoga berkah dan sehat selalu. Aduh, Cakep. cakep. Baik, Oke. para peserta, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu penyampaian tentang program-program yang ada di Mitra Talenta Prima yang akan disampaikan oleh Ibu psikolog kita, psikolog klinis kita, Ibu Ratih Wahyu Saputri, MPSI Psikolog. Ibu, saya izin share screen. Silakan saya kembalikan lagi ke Bu Ratih. Terima Oke, kasih. dikembalikan lagi ke saya nih ya. Oke, baik. Saya boleh dibukain slide-nya yang langsung ke poin layanan aja ya, karena tadi juga Bu Eka Yuli tadi ya udah spill gitu kan. Kalau memang butuh screening kesiapan di Mitra Talenta ada apa enggak gitu ya, atau ada apa saja pelayanan di Mitra Talenta yang bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian gitu ya, untuk tadi bekerja sama membantu menyiapkan anak-anaknya gitu ya. Boleh di-share screen Mbak Fitri? Atau admin yang punya akses untuk share screen ya? Oke, ini dia biro kami, Biro Psikologi Mitra Talenta Prima. Kemudian boleh langsung saja slide berikutnya. Oke, poinnya di sini kami berkomitmen untuk memberikan layanan psikologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, gitu ya. Kami punya fokus pelayanan di beberapa hal. Oke, ini dia yang pertama ada tes psikologi minat bakat. Ini biasanya dilakukan untuk anak SMP ya, gitu. Anak SMP, SMA atau yang kebingungan untuk mau pilih jurusan. Nah, ini dia. Di poin yang pertama ada tes psikologi minat bakat untuk mengidentifikasi minat saya, bakat saya seperti apa, kemudian nanti jurusan apa yang paling pas ya buat saya gitu. Nah, kemudian yang kedua ada screening dan stimulasi tumbuh kembang. Ini yang sangat berkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi tadi Bu Treni sudah spill, ada screening perkembangan gitu ya. Untuk tahu anak saya ini perkembangannya sudah sesuai atau belum, kita bisa melakukan screening perkembangan dan Anda bisa datang ke Mitra Talenta tentunya gitu ya.
Kemudian kalau sudah tahu hasil screening-nya, kalau hasilnya bagus aja ya, kemudian gimana? Apakah berpuas diri? Jawabannya enggak juga tadi Bu Treni bilang gitu ya, nggak bisa berpuas diri kalaupun IQ anak saya udah bagus gitu ya, perkembangan kognitif anak saya udah bagus, apakah ya udah dibiarin aja gitu ya? Kalau bagus maka kemudian, kita bisa konsultasikan atau kita bahas bareng-bareng, kita diskusikan, orang tua dengan psikolog bisa diskusi. Kemudian stimulasi seperti apa lagi yang kita bisa berikan, supaya kalau memang hari ini anak kita perkembangannya sudah bagus, ke depan juga bisa kita stimulasi untuk jadi lebih dan semakin baik lagi. Terus kalau tadi ditemukan ternyata ada aspek yang masih kurang, gimana nih gitu ya. Nah, maka kita juga bisa mendiskusikan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan. Di sini poinnya kita gitu ya, karena kita akan gandengan bareng sama para orang tua gitu ya. Kemudian yang ketiga ada konseling karir. Terkait dengan persoalan karir, kami juga ada tim dari psikolog industri. Jadi kebutuhan Bapak Ibu akan kami fasilitasi sesuai dengan kapasitas dari para psikolog yang ada di Mitra Talenta tentunya. Kemudian yang keempat ada tes kesiapan sekolah. Ini juga relate banget sama materi kita hari ini ya. Kalau tadi ada gimana? Anak saya udah siap belum sih untuk masuk SD gitu ya. Ada tes kesiapan sekolah yang bisa digunakan. Sejak kapan gitu ya, anak saya kalau nanti bulan Juni udah mau daftar, ke kelas 1 bisa nggak dites sekarang? Insya Allah bisa, gitu ya. Terus kalau anak saya masih masuk SD-nya tuh tahun depan, gimana? Lebih bagus gitu ya, Bu Treni ya, gitu. Artinya kita bisa cek, artinya dari sekarang gimana nih kesiapannya. Jadi kita bisa identifikasi lebih dini, kalaupun ternyata sudah bagus, alhamdulillah banget. Tapi kalau ternyata ada yang masih ada gap-nya, ya kita bisa kejar. Seperti tadi ada yang kemudian masih punya waktu 2 tahun lagi, maka kita bisa tentukan apa ya langkah-langkah yang bisa dilakukan. Tadi seperti kalau saya ibu bekerja gimana gitu ya, cara menstimulasinya seperti apa gitu kan. Duh anak saya punya gap gitu. Jangan putus asa dulu karena insya Allah kita bisa cari gitu ya. Asal memang ada sisi kooperatif dan kesediaan untuk bekerja sama tentunya ya. Jadi kalau didatangkan ke psikolog ini anaknya nggak tiba-tiba kemudian celing disulap jadi baik gitu ya, kalau ke psikolog. Oke, kemudian yang kelima ada layanan terapi okupasi, ini salah satu rangkaian dari pelayanan untuk anak berkebutuhan khusus, di mana Bapak Ibu juga bisa melakukan screening ABK. Jadi kalau tadi ada screening perkembangan dan diketahui ada nih indikasinya ya, kayaknya untuk ke anak-anak berkebutuhan khusus maka kemudian kita bisa lanjut yang namanya assessment ABK ya. Setelah assessment kemudian nanti seperti apa, kita juga bisa bikinkan program terapinya gitu ya. Ada beberapa program terapi yang bisa diakses plus nanti untuk sekolahnya gimana nih programnya karena ada program khusus ya Bu ya untuk anak ABK Bapak Ibu sekalian, maka Mitra Talenta juga bisa membantu memfasilitasi kebutuhan tersebut. Kemudian yang keenam ada konseling baik dari anak-anak remaja, dewasa, keluarga gitu ya, disesuaikan dengan kapasitas psikolog yang ada di tim Mitra Talenta. Demikian Mbak Fitri mungkin ya ringkasnya, selebihnya nanti Bapak Ibu akan bisa mengakses jika membutuhkan bantuan dari kami, Anda semua ada di WhatsApp group gitu ya. Kemudian insya Allah kami berniat untuk mengadakan webinar secara rutin ya, Bu Treni dan teman-teman ya, Bismillah ya. Jadi harapannya kami juga ingin memfasilitasi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian yang mau belajar. Jadi nanti, oke ini ada tanya biayanya gimana gitu ya. Untuk tes IQ dan anak PAUD TK bisa nggak? Insya Allah gitu ya. Tapi kami selalu mengawali sebaiknya dengan konsultasi terlebih dahulu. Karena kalau maunya saya tes minat bakat, ternyata anaknya masih umur 5 tahun gitu ya. Namanya ada minat, ada bakat, anaknya aja belum tahu minatnya apa gitu ya. Jadi nanti akan kita sesuaikan ya Bapak Ibu ya terkait dengan kebutuhan dan pelayanannya. Nanti akan kami informasikan Ibu silakan menghubungi tim kami, nomornya ada di WhatsApp grup, Ibu bisa akses. Nah, ini dia. Ini nomornya, kemudian ini beberapa aktivitas pelayanan yang sudah kami lakukan. Kami ada psikolog klinis, kemudian ada psikolog pendidikan, ada juga psikolog industri, gitu ya. Jadi nanti insya Allah Bapak Ibu akan difasilitasi sesuai dengan kebutuhannya, gitu. Sehingga butuh konsultasi dulu di awal. Ada yang sudah mau bikin janji, silahkan, boleh banget. Segera langsung menghubungi tim adminnya, gitu ya. Gitu Mbak Fitri ya, saya serahkan kembali ke Mbak Fitri karena sudah harus mengumumkan diskonnya ya Mbak ya, vouchernya ya, gitu. Silakan Mbak Fitri. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas
antusiasnya pada malam hari ini. Kami sudah mengirimkan link absensi. Silakan untuk mengisi link tersebut, karena bagi siapa saja yang sudah mengisi link tersebut akan mendapatkan diskon khusus, yaitu berupa potongan sebesar 10% untuk screening tumbuh kembang anak. Dan juga kami juga memberikan satu untuk yang sudah sharing pengalaman tadi kepada Ibu Kurota Ayun, Ibu Iya, Kurota Ayun. Ibu Korota Ayun, yaitu adalah tes kesiapan masuk sekolah dengan potongan sebesar 50.000. Begitu ya. Dan ini ada masa berlakunya sampai tanggal 2 Maret 2023. Jadi 1 bulan dari saat ini. Oke. Bagi Jadi para peserta, semua peserta ya Mbak ya, semua peserta yang mengisi link absensi gitu ya. betul Ibu. Oke. Kami tunggu untuk mengisi link absensinya ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda. Oke, Mbak Fitri boleh saya tambahkan untuk poin yang kedua ya, untuk yang sudah sharing sebenarnya tadi yang tanya itu banyak banget gitu ya. Yang sharing tadi ada 1 orang, selebihnya saya yakin sebenarnya mau sharing, jadi boleh deh kita tambahin ya, tiga voucher lagi Putra ini bisa? Bisa. Oke, Bu Treni ngomong bisa, bisa lah kasih 3 lagi gitu ya diskonnya. Boleh diumumkan sekarang atau nanti lewat WhatsApp grup Bu Treni? Bisa nanti mungkin lewat WhatsApp grup ya. Oke, Sebenarnya jadi teman-teman yang bertanya ini kan juga pengen banget nih tahu nih kesiapan anaknya gimana gitu. Mungkin nanti atau mungkin yang belum belum punya anak tadi udah bertanya gitu. Nanti tolong dikonfirmasi ya Mbak Fitri sudah punya anak apa belum. Oke ya, jadi total diskon yang akan diberikan untuk semua peserta yang mengikuti webinar ini yang sudah mengisi link absensi. Jadi monggo teman-teman sekalian, Bapak Ibu mengisi link absensinya supaya bisa dapat diskon gitu kan ya. Kemudian untuk 4 orang yang terpilih, salah satunya Bu Kurota Ayun tadi, selamat Anda mendapatkan potongan 50.000 untuk tes kesiapan sekolah. Mau buat anaknya, mau buat saudaranya gitu ya, silahkan tapi ada batas waktunya 1 bulan ke depan. Gitu ya. Oke, silakan Mbak Treni. Mbak Treni, Mbak Fitri. Baik, berarti bagi para peserta jangan lupa untuk menggunakan kesempatan yang telah kami berikan berupa voucher diskon karena masa berlaku vouchernya hanya sampai tanggal 2 Maret 2023. Jadi gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih juga atas antusias para peserta webinar malam hari ini. Terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diberikan di kolom chat dan mungkin juga ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab juga. Kami mohon maaf karena ada keterbatasan waktu. Sebelum kita akhiri, saya mohon sebagai MC untuk para peserta dan juga panitia untuk men-on-kan kamera videonya. Kami mau meminta foto bersama. Begitu ya. Boleh, kita foto dulu ya, bareng-bareng. Oke. Mungkin operator bisa dibantu untuk memfoto ya. Kita hitung. Sudah siap semua Pak ya Bunda? Oke, kita hitung 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. 1 kali lagi. Mungkin ada yang belum siap tadi kameranya. 1. Pose bebas Mbak Fitri, pose bebas. Oke, pose bebas. Kita samakan aja posenya gimana ya, Bu? Gini. Salam 2 jari. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, ayah bunda, bapak ibu, calon ayah bunda, calon bapak ibu. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan, mohon maaf apabila ada 1-2 kata yang kurang berkenan di hati bapak ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami izin pamit dan mengakhiri acara webinar pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Oke, sampai ketemu di webinar selanjutnya.
recordingnya bisa di stop dulu, Eman-Eman.